Bab 137, Menyelamatkan Kecantikan. Perlahan, Xiao Chen melihat trik di baliknya. Keempat master bela diri ini menggunakan kombinasi teknik bela diri. Setiap gerakan yang mereka lakukan terhubung satu sama lain. Selain itu, mereka telah berlatih satu sama lain untuk waktu yang lama dan dapat bekerja sama dengan sangat baik. Pedang melintas, dan gelombang energi beterbangan. Ada banyak teriakan yang datang dari pertarungan. Pedang ramping Leng Liusu melepaskan cahaya pedang yang mengerikan. Angin bertiup kencang, dan debu beterbangan. Di ujungnya, ada celah di tanah. Celah itu tampaknya mengandung dao, memancar dengan kekuatan seorang sage. Leng Liusu berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan di tengah empat orang, terus-menerus menggunakan formula karakter lengket. Namun, dia tidak bisa keluar dari pengepungan. Namun, tidak ada tanda-tanda panik di wajahnya. Dia mengirimkan cahaya pedang menggunakan pedangnya lagi dan memblokir serangan gabungan dari empat master bela diri saat dia melihat Leng Tianyu. Wajah cantiknya memiliki ekspresi dingin saat dia berkata dengan suara rendah, Leng Tianyu, kamu benar-benar ingin membunuhku sebanyak itu. Apakah posisi penerus begitu menarik bagi Anda? Setelah semua yang kamu lakukan, apakah kamu tidak takut ayahmu akan menghukummu setelah dia tahu? Mustahil untuk melihat ekspresi Leng Tianyu di balik topeng itu. Dia tidak menjawab pertanyaan Leng Liusu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian semua sampah? Bahkan setelah menggunakan kombinasi teknik bela diri yang dapat dengan mudah mengalahkan seorang martial saint, Anda masih tidak dapat mengalahkannya, meskipun sudah setengah jam berlalu. Petik 2. Setelah empat orang mendengar teguran Leng Tianyu, mereka tidak bisa tidak meningkatkan jumlah kekuatan yang mereka gunakan. Leng Liusu menerima serangan yang bahkan lebih kuat. Phoenix menangis. Auman naga. Harimau mengaum. Penyu hitam. Setelah mereka berempat melihat pertempuran sedang diseret, mereka dengan suara bulat membuat keputusan dan melompat sambil berteriak. Ini adalah gerakan paling kuat dari kombinasi teknik bela diri. Empat sosok muncul di senjata mereka, Divine Phoenix, Azure Dragon, White Tiger, Black Turtle. Binatang suci kuno ini muncul di dalam formasi seolah-olah mereka hidup. Empat binatang digabungkan menjadi satu. Semua binatang suci berteriak dan kekuatan binatang suci digabungkan. Itu membuat seseorang merasa seperti mereka tidak bisa bernapas, udara tampak mengeras di bawah kekuatan ini. Xiao Chen merasa kaget saat dia berdiri di haluan, dengan hati-hati mengamati pemandangan itu. Dia akhirnya menemukan roh bela diri dari empat orang berisi jejak garis keturunan binatang suci. Meskipun mereka sangat kuat ketika dilepaskan sendiri, itu bahkan lebih mengerikan ketika mereka dilepaskan bersama. Saya bertanya-tanya di mana Leng Tianyu menemukan keempat orang ini. Melihat cara mereka bekerja sama satu sama lain, mereka seharusnya berlatih bersama sejak muda. Leng Liusu sedikit mengernyit. Gaun merahnya berkibar-kibar tertiup angin. Saat dia melihat teknik Four Beast Combine to One di langit, dia tidak menunjukkan rasa takut. Angin bertiup kencang, dan rambut hitamnya yang halus berkibar tertiup angin. Gaun panjangnya melonjak dan bergerak seperti ombak. Semua ini, dikombinasikan dengan wajahnya yang murni dan sosoknya yang luar biasa, membuatnya tampak seperti Dewi Perang kuno saat dia berdiri tegak. Jiwa yang terbakar, kemarahan sage, tarian api. Leng Liusu memegang pedang di tangan kanannya dan perlahan menggorok telapak tangan kirinya. Darah merah segar mengalir di sepanjang bilah pedang dan menetes ke tanah. Darah tampaknya telah memanfaatkan celah yang berisi dao sage untuk memanggil sage kuno di dalam senjata suci. Itu memang senjata yang digunakan para sage. Sungguh ki benar yang kuat. Xiao Chen, yang berada di dalam awan, berkata dengan heran. Ledakan. Nyala api naik ke langit dari celah di tanah. Ada raungan marah yang datang dari api merah. Sepertinya itu telah melampaui ruang dan waktu, berasal dari puluhan ribu tahun yang lalu. Leng Liusu berdiri di dalam api. Cahaya yang berkelap-kelip dari api menyinari wajahnya yang benar-benar merah. Dia melompat tinggi ke udara, pedangnya membawa api yang tak terbatas dan tak terbatas. Bang! Seperti mematahkan cabang dari pohon, pedang, membawa api kekuatan sage, langsung menembus empat binatang yang digabungkan menjadi satu. Phoenix surgawi hancur, kura-kura hitam melarikan diri, naga azure dipotong menjadi dua, dan macan putih dibakar menjadi abu. Bang! 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 Mereka berempat mendarat dengan keras di tanah. Roh bela diri mereka menerima kerusakan fatal. Wajah mereka sangat pucat. Mereka untuk sementara kehilangan semua kemampuan tempur. Kakak! Tepat pada saat itu, Leng Tianyu tiba-tiba bergerak. Cahaya dingin muncul, hanya ada kilatan pedang. Leng Tianyu sekarang berada di samping Leng Liusu. Kecepatan pedang itu sangat cepat. Waktunya juga sangat bagus. Dia mengeksekusinya saat kekuatan sage yang digunakan Leng Liusu berkurang. Jika dia memberinya waktu untuk pulih, kemungkinan serangan ini melukainya akan rendah. Bahkan jika Leng Liusu sudah mengantisipasi serangan ini, dia tidak akan punya cara untuk menghindar. Pedang itu menebas, dan meninggalkan luka di dada Leng Liusu. Darah menyembur ke udara. Leng Liusu mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi kesakitan. Pedang di tangannya menebas di depannya. Pedang itu mendarat di Leng Tianyu, tetapi rasanya seperti menghantam udara. Itu hanya bayangan. Leng Tianyu sudah menghindar ke sisinya. Dia mendengus dingin dan menendang keluar, menyebabkan Leng Liusu yang terluka jatuh. Kekuatan tendangannya sangat kuat. Leng Liusu tergelincir di tanah tanpa henti.
Dia menancapkan pedangnya ke tanah dan membuat gouge panjang sebelum dia berhasil berdiri perlahan. Leng Tianyu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin meninggalkan celah untuk Leng Liusu. Sosoknya melintas di langit, saat dia mendarat, ada cahaya pedang yang cemerlang di pedangnya, memotong ke arah Leng Liusu. Leng Liusu melakukan yang terbaik untuk mengangkat pedang dan memblokirnya, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dia terbang mundur seperti bola meriam, mendarat dengan keras di tanah. Kulit Xiao Chen berubah, dia tidak menyangka situasinya akan berubah dalam waktu sesingkat itu. Awalnya, dia menyaksikan Leng Liusu akan berurusan dengan keempat orang itu sendirian dan berpikir dia tidak perlu ikut campur. Petir turun. Sebuah sambaran petir turun dari langit dan berhasil mengganggu kemajuan Leng Tianyu. Xiao Chen menggunakan formula mengubah karakter untuk meniru teknik bela diri Ji Changkong. Dia berubah menjadi meteor dan terbang ke bawah dengan cepat. Leng Tianyu menatap meteor di langit dan mengerutkan kening. Teknik bela diri klan Ji Provinsi Nanling, apakah Ji Changkong ada di sini? Itu tidak mungkin, ini bukan teknik bela diri klan Ji murni. Penipu, aku akan membuatmu mengungkapkan dirimu yang sebenarnya. Leng Tianyu tertawa dingin dan melompat. Dia meninggalkan bayangan di langit, kecepatannya dinaikkan ke puncaknya. Cahaya terang muncul di pedangnya saat memotong dengan keras di Xiao Chen. Ledakan. Petik 2. Xiao Chen mengungkapkan dirinya dan berteriak ringan. Kembang api merah membumbung ke langit. Sebelum Leng Tianyu bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia sudah diledakkan, mengoyak dagingnya. Tubuhnya terlempar tinggi ke langit oleh gelombang kejut. Api sejati guntur ungu. Menembak. Melihat Leng Tianyu di langit, Xiao Chen merasa dia tidak menerima kerusakan fatal dari ledakan jimat meledak peringkat 3. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Dia memutar api ungu di sekitar jarinya dan menembak terus-menerus ke arah Leng Tianyu. Sebuah penghalang pelindung mengelilingi Leng Tianyu. Api ungu meledak di penghalang, gelombang kejut mereka mengirimnya lebih jauh ke langit. Namun, mereka tidak dapat merusaknya. Xiao Chen menembus penghalang dengan sens spiritualnya dan melihat sepotong batu giok di dadanya. Itu memancarkan cahaya redup, ini harus menjadi harta karun rahasianya. Penghalang itu seharusnya merupakan hasil dari harta karun rahasia ini. Ketika Xiao Chen mendarat, dia melihat Leng Liusu sangat pucat dan pingsan karena kehilangan banyak darah. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menggendongnya di bahunya dan terbang ke kejauhan. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art secara ekstrim dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah beberapa lama, Leng Tianyu turun dari langit. Pakaiannya compang camping. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya, topengnya sudah lama hilang. Dia berjuang untuk sementara waktu sebelum dia berhasil berdiri. Dia menyaksikan Xiao Chen pergi bersama Leng Liusu. Matanya mengungkapkan ekspresi yang sangat rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, manusia melamar, tetapi dewa yang menentukan. Dia berbalik dan memukul 4 pembudidaya di tanah dengan pedangnya. Kemudian dia tanpa ekspresi berbalik dan menuju ke kota Yunyang sendirian. Xiao Chen membawa Leng Liusu dan berjalan untuk waktu yang lama. Dia tiba di hutan dan berhenti ketika dia merasa tidak ada yang mengejarnya. Dia perlahan menempatkan Leng Liusu di dekat pohon. Dia melihat luka mengerikan di dadanya dan merasa heran. Serangan Leng Tianyu sangat kejam. Tidak hanya cepat, tetapi kekuatannya juga mengejutkan. Bahkan baju besi emas yang dikenakan Leng Liusu di dadanya patah. Masih ada darah yang mengalir dari lukanya, mewarnai armor itu menjadi merah. Xiao Chen menekan beberapa titik akupuntur di dada Leng Liusu, menghentikan pendarahan. Lalu dia perlahan melepas pakaian luarnya. Segera, dia menemukan pikirannya tidak realistis. Leng Liusu mengenakan gaun merah panjang, bagian atas disambungkan ke bagian bawah. Jika dia ingin menghapusnya, dia harus menghapus semuanya. Secara alami, Xiao Chen tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dia hanya bisa mengeluarkan pisau kecil dan memotong kain dari atas. Setelah pakaian itu dipotong, tambalan besar kulit putih salju terungkap ke Xiao Chen. Itu sangat mengganggu, tetapi Xiao Chen memfokuskan dirinya dan dengan hati-hati membersihkan lukanya. Ada kain yang tersangkut di lukanya. Ketika Xiao Chen perlahan menariknya keluar, Leng Liusu yang tidak sadar mengerang kesakitan. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih lembut. Setelah membersihkan lukanya, Xiao Chen mengeluarkan pil pengisi darah dan menghancurkannya. Dia perlahan mengoleskan bedak ke lukanya lalu mengeluarkan pil pengisi darah lagi dan memasukkannya ke mulutnya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen perlahan santai. Untung hatinya tidak terluka. Namun, lukanya cukup dalam, dengan kekuatan obat dari Blood Replenishing Pill, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Dia mengeluarkan satu set pakaian bersih dari cincin semesta dan menutupinya dengan mereka. Wajah pucatnya terlihat sangat lembut saat ini. Tiba-tiba, Xiao Chen merasa adegan ini sangat familiar. Dia segera memikirkan waktu di hutan suram. Dia juga bertemu Putri Ying Yue dalam keadaan seperti itu juga. Terlepas dari seberapa kuat seorang wanita, dia akan tetap memiliki sisi lembut. Dia mengeluarkan sebotol pil pengembalian ki dan sebotol pil pengisian darah. Kemudian dia menulis catatan yang menjelaskan dan memperkenalkan pil obat. Setelah itu, dia menempatkan mereka di sisi Leng Liusu. Xiao Chen mendorong tanah dan melompat ke atas pohon besar. Xiao Chen duduk bersila dan menenangkan dirinya. Dia memasuki kondisi kultivasi dan melepaskan auranya sepenuhnya, menyebabkan binatang buas di dekatnya tidak mendekat.
Waktu berlalu, dan malam semakin dekat. Meskipun Xiao Chen mendalami kultivasi, dia menyimpan seuntai sense spiritual oleh Leng Liusu, memantau kondisinya setiap saat. Ayah, jangan pergi. Bab 138, Ciuman yang dicuri. Di tengah malam, saat Xiao Chen duduk di dahan pohon, dia mendengar beberapa gumaman lemah. Dia perlahan turun dari pohon dan berjalan ke sisi Leng Liusu. Wajah Leng Liusu sangat pucat, dahinya dipenuhi keringat. Dia mengerutkan kening sangat keras, dan napasnya cepat dan dangkal. Jelas dia mengalami mimpi buruk dan saat ini sedang stres. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahinya. Kemudian, dia perlahan mengirim seuntai esens lembut ke dalam dirinya. Karena Xiao Chen mengolah mantra surgawi guntur ungu, esensinya memiliki beberapa efek ki abadi. Setelah beberapa saat, ekspresi Leng Liusu perlahan menjadi lembut. Napasnya berubah tenang dan stabil, dan dia berhenti mengerutkan kening. Xiao Chen menghela nafas lega dan berhenti memasukkan esens ke dalam dirinya. Dia menarik tangannya dan bersiap untuk pergi. Tepat saat Xiao Chen menarik tangannya, Leng Liusu menangkapnya. Matanya terpejam, dan sepertinya dia sedang tidur sambil berbicara, "Ayah, jangan pergi. Jangan tinggalkan Liusu sendirian." Leng Liusu memegang tangan Xiao Chen dengan sangat erat. Xiao Chen merasa malu di dalam hatinya. Dia tersenyum pahit dan berpikir dalam hati, "Suster, Anda mengenali orang yang salah. Tolong jangan pegang aku begitu erat." Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk melepaskan tangannya, tetapi dia menemukan bahwa jika dia tidak menggunakan esens, dia tidak dapat melakukannya. Dia takut dia akan membangunkannya jika dia menggunakan esens. Dengan demikian, dia hanya bisa perlahan duduk dan tidak melakukan gerakan besar. Dia bahkan tidak bisa tidur atau berkultivasi. Dia terus membuka matanya dan menjaganya. Malam itu sangat gelap di hutan yang sunyi. Ketika dia mengulurkan tangannya, dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Xiao Chen duduk di samping Leng Liusu dan mendengarkannya bernapas dengan tenang. Dia tidak bergerak meskipun dia merasa tidak nyaman. Saat hampir siang, Xiao Chen akhirnya merasakan Leng Liusu mengendurkan cengkeramannya. Dia dengan cepat menarik tangannya dan memeriksa lukanya sekali lagi. Dia menemukan tidak ada masalah besar lagi. Yang dia butuhkan hanyalah istirahat sekarang. Xiao Chen berdiri dan merasakan punggungnya sakit. Setelah menghabiskan malam tanpa tidur, dia lelah secara mental. Dia menamparkan pipinya dan melihat ke arah langit timur yang cerah saat dia bersiap untuk pergi. "Kamu secara tidak sengaja menyelamatkan hidupku. Sekarang, saya telah menyelamatkan milik Anda juga, serta menghabiskan malam menghibur Anda. Kita harus seimbang sekarang." Xiao Chen samar-samar tersenyum dan berkata sambil menatap Leng Liusu. Setelah dia mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku bahkan dianggap tidak sebanding dengan binatang buas? Setelah menelanjangi kecantikan yang luar biasa dan berbaring di sampingnya selama 1 malam, saya bahkan tidak bereaksi sama sekali. Itu tidak bisa. Xiao Chen dengan cepat kembali dan menatap wajah cantik Leng Liusu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian dengan cepat mencium keningnya. Setelah itu, dia langsung kabur. Leng Liusu yang tertidur tidak memiliki reaksi apapun. Ketika langit cerah, dan sinar matahari pertama menerpa wajahnya, dia perlahan bangun. Dia perlahan membuka matanya, merasakan matahari terlalu terang. Leng Liusu kemudian melihat dia ditutupi dengan beberapa pakaian. Dia mengungkapkan ekspresi kebingungan. "Apakah seseorang menyelamatkanku? Siapa yang melakukan itu?" Sebelum dia jatuh pingsan kemarin, ingatan terakhir yang dia miliki adalah petir yang jatuh dari langit. Dia tidak menyadari apa yang terjadi setelah itu. Dia perlahan berdiri dan mendorong pakaian ke samping. Akhirnya, dia menemukan bagian atas gaunnya telah tercabik-cabik. Dia mengungkapkan bagian penting dari dadanya, dia tidak bisa membantu tetapi tersipu dalam-dalam. Namun, dia terkejut luka di dadanya sembuh dalam semalam. Itu benar-benar sembuh secara ajaib, lukanya sudah tertutup. Meskipun masih ada beberapa mati rasa, itu jelas tidak akan lagi menjadi masalah besar. Selain itu, ditangani dengan segera. Tidak akan ada bekas luka di masa depan. Siapa di dunia ini yang menyelamatkan saya? Orang ini seharusnya tidak berasal dari paviliun pedang surgawi. Pikiran Leng Liusu dipenuhi dengan keraguan. Jika ya, maka orang itu akan tetap berada di sisiku. Tiba-tiba, dia memikirkan mimpinya tadi malam. Rasanya mendiang ayahnya muncul di sampingnya. Dia bahkan memegang tangannya dan menyuruhnya untuk tidak pergi. Rasanya seperti itu nyata. Leng Liusu mengeluarkan 1 set pakaian dari cincin tata ruangnya. Setelah dia berubah menjadi itu, dia tiba-tiba menemukan 2 botol pil. Dia membungkuk dan mengambilnya, membukanya untuk dilihat. Ketika dia melakukannya, aroma obat yang pekat keluar. Jelas peringkat pil obat ini sangat tinggi. Dia mengambil catatan yang memperkenalkan pil dan membacanya dengan cermat. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di hatinya meningkat. Siapa di dunia ini yang menyelamatkan saya? Selain itu, dia sangat teliti tentang hal itu. Dia berjalan berkeliling, mencari sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit menyesal. Dia menundukkan kepalanya dan bersandar di pohon lagi. Namun, dia terkejut menemukan tanda-tanda seseorang duduk di tempat di sampingnya untuk waktu yang lama. Paviliun Pedang Surgawi adalah salah satu dari 3 sekte besar bangsa Qin besar.
Itu sudah ada sejak dinasti Tianwu dan memiliki akumulasi 10.000 tahun. Di hati orang-orang dari bangsa Qin besar, mereka adalah eksistensi yang mirip dengan Tanah Suci. Seperti namanya tersirat, ini adalah sekte yang berfokus pada jalur pedang. Semua teknik bela diri, teknik gerakan, atau metode kultivasi terkait dengan pedang. Itu adalah tanah suci bagi seseorang yang mengolah jalur pedang. Sekte pedang berkabut juga sama, hanya untuk pedang. Mereka selalu bertentangan satu sama lain sejak zaman kuno. Kedua sekte meletus dalam perang beberapa kali sepanjang sejarah. Namun, kekuatan kedua sekte itu serupa, tak satu pun dari mereka bisa berdiri di depan yang lain. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 20 tahun yang lalu, Paviliun Pedang Surgawi mengalami bencana misterius. Banyak ahli dari generasi senior terluka parah atau tewas. Ini mengakibatkan kekuatan mereka berkurang. Meski begitu, tidak ada yang berani meremehkan kekuatan Paviliun Pedang Surgawi. Itu tidak kehilangan teknik bela diri yang diturunkan selama puluhan ribu tahun. Dengan sistem yang ada, mereka akan naik kembali ke puncak lagi suatu hari nanti. Itu terletak di Pegunungan Lingyun. Pegunungan Lingyun adalah salah satu dari 4 pegunungan besar di negara Qin besar. Ada 7 puncak besar, dan itu adalah salah satu tempat di dalam negara Qin besar dengan energi spiritual yang paling terkonsentrasi. Ketika seseorang berkultivasi di sana, ranah kultivasi mereka akan meningkat lebih cepat daripada yang lain. Selanjutnya, ada program teknik bela diri yang komprehensif dan sumber daya budidaya yang tak terbatas. Ini mengakibatkan banyak orang ingin bergabung dengan Paviliun Pedang Surgawi. Di kaki Pegunungan Lingyun, ada sebuah kota yang tidak lebih kecil dari kota air putih. Itu disebut Kota Sabre. Kota Sabre milik Paviliun Pedang Surgawi. Semua tanah, toko, rumah lelang, dan pasar milik Paviliun Pedang Surgawi. Kota Sabre juga dikenal sebagai sekte luar Paviliun Pedang Surgawi. Setiap tahun, sekte dalam Paviliun Pedang Surgawi akan menggunakan 1 bulan untuk merekrut murid-murid berbakat. Jika mereka melewatkan jendela ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki sekte dalam Paviliun Pedang Surgawi. Mereka hanya bisa memasuki sekte luar dan menunggu ujian. Akan ada satu kesempatan seperti itu setiap 6 bulan. Meskipun itu hanya sekte luar, tidak sembarang orang bisa masuk. Jika seseorang belum menjadi master bela diri sebelum usia 15 tahun, mereka tidak akan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian. Ambang batas sekte luar sudah sangat tinggi. Orang hanya bisa membayangkan betapa ketatnya persyaratan masuk ke sekte dalam. Meski begitu, akan ada banyak pengguna pedang yang datang ke tempat ini. Ini sudah dianggap sebagai tanah suci bagi pengguna pedang. Jika seseorang tidak pergi ke kota Sabre dan mencoba formasi jiwa berkabung surgawi yang terkenal atau hidup dalam pengasingan di sana, maka sebagai pengguna pedang, mereka akan dipenuhi dengan penyesalan. Setelah Xiao Chen berpisah dari Leng Liusu selama setengah bulan, dia akhirnya tiba di kota Sabre yang terkenal. Karena dia telah menderita banyak ketidakadilan di sepanjang jalan, dia telah tertunda. Kota Sabre sudah dalam visinya. Sepanjang jalan, ada banyak pembudidaya yang membawa pedang besar. Beberapa pembudidaya bahkan membawa beberapa pedang. Xiao Chen bahkan sempat melihat beberapa senjata roh peringkat bumi. Sebelum dia memasuki kota Sabre, dia sudah bisa merasakan atmosfernya, yang dimiliki pengguna pedang cinta untuk pedang mereka. Di tempat ini, jika Anda tidak memegang pedang, Anda akan terlalu malu untuk berjalan di jalan. Karena Xiao Chen berjalan dengan tangan kosong, dia dihina. Semua orang memberinya tatapan aneh, bahkan ada beberapa yang merasa dia tidak menghormati kota Sabre. Niat membunuh muncul di tatapan orang-orang itu. Xiao Chen merasa sangat tertekan. Demi kenyamanan pertempuran, Xiao Chen tidak pernah membuat sarung untuk Lunar Shadow Saber. Jika dia harus mengeluarkan Lunar Shadow Saber sekarang, itu akan terlalu merepotkan. Akhirnya, Xiao Chen tidak tahan lagi dengan tatapan yang diberikan semua orang padanya. Dia sedang bersiap untuk membuat sarung untuk Lunar Shadow Saber-nya. Jika ini adalah tingkat penghinaan yang dialami sebelum memasuki kota, dia takut dia akan ditantang untuk berduel begitu dia masuk. Sebelum memasuki kota Sabar, toko senjata yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kedua sisi jalan besar. Ada beberapa pedang besar yang ditempatkan di depan toko-toko ini. Xiao Chen bertanya-tanya dan menemukan jika seseorang dapat mengambilnya hanya dengan kekuatan mereka, mereka akan dapat memperoleh pedang secara gratis. Setelah Xiao Chen mendengar itu, dia tersenyum, ini menarik. Berapa banyak pedang yang bisa saya dapatkan dengan mengandalkan kekuatan tubuh? Petik 2. Namun, Xiao Chen saat ini tidak punya waktu atau minat untuk melakukannya. Dia dengan santai berjalan ke toko senjata dan melihat sekeliling. Toko itu dipenuhi dengan pedang, tidak ada senjata lain. Ada berbagai macam pedang, pedang kavaleri, pedang lebar, pedang pendek, pedang panjang, dan semua jenis pedang lain yang tidak bisa disebutkan oleh Xiao Chen. Itu adalah pembuka mata baginya. Yang mengejutkan adalah semua pedang ini memiliki beberapa batu bulan di dalamnya. Mereka semua adalah senjata roh, beberapa dari mereka bahkan mendalam peringkat. Ini sangat mengejutkan, sebuah toko biasa di kota Sabar sebenarnya menjual begitu banyak senjata roh. Senjata roh, di sini, seperti komoditas biasa. Tidak banyak orang di toko itu. Bisnis jelas tidak terlalu bagus. Xiao Chen melihat sekeliling sebentar dan menemukan ide bisnis.
Ada begitu banyak senjata roh di sini, jika dia dengan santai membeli beberapa dan menjualnya nanti, dia akan mendapatkan banyak uang. Xiao Chen memandang pemiliknya dan bertanya, berapa harga pedang di sini? Pemilik toko adalah seorang lelaki tua berusia 70-an. Wajahnya yang ramping ditutupi kerutan, tetapi dia tidak terlihat seperti sedang menurun. Dia terlihat sangat waspada. Orang tua itu menilai Xiao Chen dan tersenyum hangat, tamu yang terhormat, kamu belum menjadi murid luar, kan? Dalam hal ini, Anda tidak memiliki hak untuk membeli pedang. Petik 2. Xiao Chen tercengang, dia tidak menyangka akan ada aturan seperti itu. Dia merasa seperti lelaki tua itu telah melihat rencananya dan tersenyum canggung, kalau begitu, aku ingin tahu apakah kamu bisa menjadikanku sarungnya. Petik 2. Orang tua itu tersenyum, ini yang bisa saya lakukan. Keluarkan pedangmu dan tunjukkan padaku. Sikap orang tua ini sangat lembut, itu menyebabkan seseorang merasa santai dengan mendengarnya. Xiao Chen tidak ragu-ragu, dan dia mengeluarkan Lunar Shadow Saber dan menyerahkannya. Orang tua itu memegang Lunar Shadow Saber dan tangannya, dengan lembut membelainya. Ekspresi wajahnya tidak berubah saat dia tersenyum ringan, ini adalah pedang yang bagus. Saya belum melihat desain seperti itu untuk waktu yang lama. Lengkungan bilahnya berada di antara pedang besar dan pedang berukuran sedang. Bentuknya yang ramping mendekati sempurna. Babak 139, Sarung yang Berani. Ada keseimbangan antara kekuatan dan estetika pedang. Panjangnya sekitar 2 meter. Ini adalah karya yang tidak dapat dibuat tanpa tingkat keterampilan tertentu. Ini pasti pekerjaan pandai besi terkenal. Tampaknya mengingatkan pada gaya Clear Sky Sect. Xiao Chen terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua ini dapat melihat begitu banyak informasi dengan melihat pedang. Namun, Clear Sky Sect sudah menjadi topik yang tabu. Jika orang tua ini ingin menggali lebih dalam, Xiao Chen bisa berada dalam masalah. Senior pasti bercanda. Sekte Langit Cerah telah dihancurkan untuk waktu yang lama. Bagaimana pedangku bisa dibuat dengan gaya Sekte Langit Cerah? Xiao Chen mencoba menyangkal masalah ini. Orang tua itu menyerahkan Lunar Shadow Saber kembali ke Xiao Chen dan tersenyum tipis. Anak muda, jangan terlalu bersemangat untuk menyangkal sesuatu. Saya belum memverifikasi apapun. Anda harus belajar menahan diri. Hanya dengan melakukan itu Anda akan dapat bersembunyi dengan lebih baik. Ketika Anda terburu-buru menyangkal sesuatu, Anda hanya akan mengekspos diri Anda sendiri. Meskipun Clear Sky Sect telah dihancurkan, banyak dari senjata mereka telah diwariskan. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Orang tua ini tidak peduli dengan masalah ini. Petik 2. Xiao Chen tercengang saat menerima Lunar Shadow Saber. Dia melihat wajah ramah lelaki tua itu dan merasakan ketakutan tertentu, lelaki tua itu tampak tak terduga. Xiao Chen tersenyum malu, berkata, terima kasih banyak atas pelajaran seniornya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sarungnya? Saya hanya orang tua, aku hanya kebetulan hidup lebih lama. Saya tidak layak memberikan pelajaran apapun. Adapun pedang Anda, saya sudah memiliki sarung yang sudah jadi. Setelah lelaki tua itu berbicara, dia mengeluarkan sarung berdebu dari lemari sebelum menyekannya dengan lembut. Orang tua itu memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya, jelas itu bukan hanya sarung biasa tetapi juga objek nilai sentimental baginya. Setelah beberapa saat, dia memberikan sarung kuno kepada Xiao Chen. Xiao Chen menerima sarungnya dan mencobanya. Lunar Shadow Saber sangat pas. Begitu Lunar Shadow Saber ditempatkan di sarungnya, ia kehilangan semua auranya. Jika Xiao Chen tidak memegangnya di tangannya, dia tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Orang tua itu mengungkapkan senyum di wajahnya sementara Xiao Chen mengungkapkan keterkejutannya. Ini sangat kebetulan, sarung ini sepertinya dibuat persis dengan spesifikasi Lunar Shadow Saber. Itu persis, sampai ke milimeter, tidak ada ketidaksesuaian sama sekali. Itu seperti telah duduk di sana dengan tenang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menunggu Lunar Shadow Saber muncul. Xiao Chen pulih dari keterkejutannya. Meskipun dia merasa aneh, dia sangat puas dengan sarung ini. Dia bertanya, berapa sarung pedang ini? 10 batu roh kelas rendah. Xiao Chen tertegun sejenak sebelum dia tertawa, senior, Anda pasti mengatakan jumlah yang salah, atau saya telah mendengar jumlah yang salah. 10 batu roh tingkat rendah sudah cukup untuk membeli senjata roh peringkat mendalam tingkat tinggi. Bagaimana sarungnya bisa begitu mahal? Apakah kamu merasa itu tidak berharga? Anak muda, harga ini benar-benar tidak tinggi. Rasakan baik-baik, apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda? Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah sama sekali, dia hanya tersenyum dan berbicara dengan acuh tak acuh. Orang ini benar-benar jahat, sepertinya dia bertekad untuk membuat kesepakatan ini. Xiao Chen berpikir dengan penuh kebencian pada dirinya sendiri. Meskipun 10 batu roh kelas rendah tidak banyak baginya, dia tidak bisa begitu saja mengeluarkannya untuk digunakan. Xiao Chen hanya berhasil mendapatkan 20 batu roh kelas rendah dari Yan Qianyun. Akhirnya, Xiao Chen dengan enggan menyerahkan 10 batu roh kelas rendah. Dia sangat menyukai sarung ini dan tidak mau ketinggalan. Anak muda, sekarang setelah kamu menyarungkan pedang, jangan mencabutnya dengan santai. Jika ada orang di paviliun pedang surgawi yang tahu tentang warisan Kaisar Guntur, Anda akan mati dengan tragis. Petik 2. Ketika Xiao Chen, yang sudah berjalan ke pintu, mendengar ini, dia tiba-tiba berhenti.
Punggungnya dipenuhi keringat dingin saat dia perlahan berbalik. Ada jejak niat membunuh di matanya saat dia menatap lelaki tua itu, yang masih tersenyum. Dia menggenggam gagang pedangnya sebagai bersiap untuk bergerak. Orang tua, kamu sepertinya tahu terlalu banyak. Xiao Chen memperhatikan pria tua itu dengan penuh perhatian. Dia dipenuhi dengan kejutan, warisan Kaisar Guntur adalah salah satu rahasia terbesarnya. Rahasia ini bahkan lebih penting daripada roh bela diri naga Asure. Kaisar Guntur memiliki banyak musuh saat dia masih hidup. Dia hilang di tahun-tahun terakhirnya, dan akhirnya, dia meninggal dengan kematian yang aneh. Ada labirin keraguan tentang dia. Orang tua ini hanya melihat lunar Shadow Saber, dan dia menemukan identitasnya. Betapa mengejutkan. Jika rahasia dia memiliki warisan Kaisar Guntur terungkap, mengingat kekuatan dan dukungannya yang tidak mencukupi, ini tidak hanya sebatas tidak memiliki tempat di negara Qin besar. Ini akan sampai ke seluruh dunia. Para ahli dari generasi senior tidak akan mampu menahan godaan untuk bergerak. Di depan niat membunuh Xiao Chen yang tidak disembunyikan, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah sama sekali. Dia tersenyum tipis, teman mudaku, sepertinya kamu sedikit tidak sopan kepada orang yang lebih tua. Ini tidak bagus. Sial, tepat setelah lelaki tua itu berbicara, pintu toko tiba-tiba tertutup. Begitu pintu ditutup, toko menjadi gelap. Xiao Chen mengamati sekelilingnya dan terkejut menemukan semua rak di sekitarnya tampaknya telah menghilang. Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan tanpa batas, dia tidak bisa melihat ujungnya. Kakak, Xiao Chen menarik lunas Shadow Saber dari sarungnya, cahaya dingin bersinar di bilahnya saat dia mengeksekusi Drawing the Sabre. Xiao Chen melompat ke udara, dia memutuskan untuk melakukan langkah pertama dan menyerang lelaki tua itu. Orang tua itu masih berdiri di sana tanpa mengubah ekspresinya. Namun, Xiao Chen merasa seolah-olah jarak di antara mereka adalah 90.000 kilometer, 180.000 li. Tubuhnya tergantung di udara saat dia mempertahankan sikap yang sama seperti saat dia menarik pedangnya. Sepertinya dia telah bergerak sangat jauh, tetapi jaraknya dengan lelaki tua itu tidak berubah sama sekali. Dia jelas ada di depannya. Namun, sepertinya dia lebih jauh dari cakrawala. Jarak yang tidak akan pernah bisa dia capai. Sebuah ranah kecil benar-benar muncul di sini. Selanjutnya, ranah kecil ini bisa dikendalikan. Xiao Chen memandangi wajah tenang lelaki tua itu, mungkinkah lelaki tua ini seorang sage? Pergi dan tenangkan dirimu. Belajarlah untuk menghormati orang yang lebih tua di masa depan. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan kekuatan yang tak tertahankan datang terbang keluar. Xiao Chen didorong mundur dengan kecepatan ekstrim. Suara angin menderu di telinganya. Bang! Xiao Chen sepertinya melewati beberapa bidang dimensi, dan mendarat di tanah dengan keras. Dia mendongak untuk menemukan dia berbaring di jalan besar. Orang-orang yang lewat memandangnya dengan aneh. Dia dipandang sebagai orang bodoh. Xiao Chen dengan cepat bangkit dan memeriksa tubuhnya. Dia menemukan dia tidak terluka sama sekali, jelas orang tua ini menunjukkan belas kasihan. Menciptakan dunia kecil dan mengendalikan hukum ruang, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para sage. Apakah pria itu benar-benar seorang sage? Xiao Chen merasa ini tidak mungkin. Perasaan yang diberikan pria ini padanya hanya sedikit lebih kuat dari Ying Yue. Dia adalah yang terbaik dari Martial Monarch, dia jelas bukan Martial Sage. Memperluas sense spiritualnya, Xiao Chen menutup matanya dan mengendalikannya untuk memasuki toko orang tua itu. Aura yang kuat muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menemukan asal-usul aura yang kuat. Ada kotak persegi panjang di toko. Ketika sense spiritualnya mencoba masuk ke dalam kotak, dia menemukan penghalang tak berbentuk menghalangi sense spiritualnya. Xiao Chen tidak menyerah dan mencoba beberapa kali, setiap kali gagal. Akhirnya, dia memfokuskan sense spiritualnya pada lelaki tua itu. Dia kemudian mengerutkan kening. Dia menemukan pemandangan yang mengejutkan. Menarik rasa spiritualnya, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, pria ini tidak memiliki roh bela diri di tubuhnya. Namun, auranya dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli dari ranah Raja Bela Diri. Jika demikian, maka hanya ada satu penjelasan. Dia pernah menjadi ahli, tetapi roh bela dirinya telah dihancurkan oleh seseorang, melumpuhkannya. Petik 2. Meski begitu, Xiao Chen masih merasa takut terhadap lelaki tua itu. Jika itu bukan senjata suci lengkap di dalam kotak kayu, maka itu adalah harta karun rahasia kelas raja. Di dalam toko, lelaki tua itu tidak akan tertandingi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya karena lelaki tua itu tidak mengungkapkan niat jahat apapun, tidak perlu baginya untuk membuang waktu untuk ini. Dia berbalik untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Chen masih tidak bisa tetap tenang. Ada begitu banyak toko seperti itu di kota Sabre, apakah mereka semua memiliki ahli yang tersembunyi di dalamnya? Membawa pemikiran seperti itu, Xiao Chen tanpa sadar berjalan ke toko lain. Pemilik toko ini adalah seorang pria parubaya. Xiao Chen menatapnya, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Adik kecil, apakah ada sesuatu yang ingin kamu beli? Pria parubaya itu bertanya dengan suara bergetar, dia merasa merinding ketika Xiao Chen menatapnya. Ketika dia mendengar ini, Xiao Chen memulihkan akalnya. Dia merasa itu sangat disayangkan, orang ini hanyalah seorang penjaga toko biasa, dan tidak ada yang istimewa darinya.
Namun, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan pemilik. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa mereka tidak menjual senjata roh kepada orang luar di sini. Xiao Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertanya tentang Leng Tianyu. Lagi pula, dengan mencoba membunuh Leng Liusu, dia telah melakukan pelanggaran besar. Dia pertama kali menguji tanah dengan bertanya, hanya bertanya-tanya, apakah sesuatu yang besar terjadi di kota Sabre baru-baru ini. Pria parubaya itu menatap Xiao Chen dalam-dalam. Dia berkata, "Yah, ada hal-hal besar yang terjadi di kota Sabre setiap hari. Tidak ada yang aneh tentang itu. Namun, ada peristiwa yang sangat mengejutkan beberapa hari yang lalu." Petik 2. Setelah pemiliknya mengatakan itu, dia berhenti. Xiao Chen mengerti dan memberinya uang kertas. Pemiliknya mengambilnya dan melihatnya sekilas, dia menemukan itu adalah uang kertas seharga 10.000 tael perak. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa gembira. Dia tersenyum lebar ketika dia berkata, beberapa hari yang lalu, putra tertua dari guru puncak Tianyu Puncak Pegunungan Lingyun, Leng Tianyu, kembali dari perjalanannya. Dia segera menerobos ke dalam formasi jiwa berkabung saber surgawi. Petik 2. Itu memang tentang Leng Tianyu. Xiao Chen tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan dia bertanya, apa yang dia lakukan di formasi jiwa berkabung pedang surgawi. Petik 2. Pemiliknya terkekeh, dia berkata, apa yang dia lakukan? Tentu saja, dia mencoba menggambar pedang. Paviliun pedang surgawi memiliki legenda yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Selama seseorang dapat membuatnya menjadi pusat formasi jiwa berkabung pedang surgawi dan mengeluarkan senjata sub-ilahi di sana, ia akan dapat menjadi master paviliun pedang surgawi. Petik 2. Apakah dia berhasil mengeluarkannya? Xiao Chen bertanya, tertarik. Dia tidak menyangka paviliun pedang surgawi memiliki legenda seperti itu adalah kejutan bagi Xiao Chen. Jika seorang murid sekte pedang berkabut berhasil menggambar pedang, apakah dia akan menjadi master paviliun pedang surgawi? Idenya saja sudah menarik. Pria parubaya itu menghela nafas, itu adalah senjata sub-ilahi, senjata hanya kalah dengan senjata surgawi. Itu bisa membelah gunung dan mengguncang langit. Bahkan seorang sage harus menghindari pedangnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menggambar? Selanjutnya, formasi jiwa berkabung pedang surgawi terdiri dari 81 formasi kecil yang saling berhubungan satu sama lain, membentuk formasi besar. Itu sudah ada sejak era kuno. Untuk sampai ke pusat, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan alam kultivasi mereka, tetapi juga pemahaman mereka tentang teknik pedang. Babak 140, mengguncang kota pedang. Bagaimana dia bisa berhasil sebagai Grandmaster bela diri? Dia terjebak dalam formasi kecil ketujuh. Pada akhirnya, ayahnya harus menyelamatkannya. Petik 2. Masalah ini sekarang benar-benar menarik perhatian Xiao Chen. Dia dengan cepat bertanya, apa yang terjadi kemudian? Adapun peristiwa yang terjadi setelahnya, pemiliknya juga tidak yakin tentang itu. Dia berkata, selebihnya, hanya ada hal-hal yang saya dengar dari orang lain. Sepertinya Leng Tianyu melakukan beberapa pelanggaran, dan ayahnya ingin menahannya. Pada akhirnya, dia melumpuhkan kultivasinya sendiri dan mengambil inisiatif untuk memasuki penjara pedang paviliun surgawi. Petik 2. Mendengar berita ini, Xiao Chen menghela nafas lega. Meskipun dia tidak tahu mengapa Leng Tianyu mengunci dirinya di penjara pedang, itu cukup baik tidak harus melihatnya di sini. Memegang saber lunar shader, Xiao Chen menuju kota Sabre. Segera, dia tiba di gerbang kota dan membayar biaya masuk. Metode pembayaran biaya masuk mengejutkan Xiao Chen. Jumlah yang harus dibayar ditentukan oleh berat mandau yang dibawa oleh pembudidaya. Terlepas dari berapa banyak pedang yang Anda miliki atau peringkat dan nilainya, betapapun beratnya, Anda membayar jumlah itu. Pedang berbobot 85 jin dan sarungnya berbobot 70 jin. Semua bersama-sama, mereka menimbang 155 jin. Adik laki-laki, kamu harus membayar 1.155 tael perak untuk memasuki kota. Kedua penjaga di gerbang mengambil lunar shadow saber Xiao Chen dari timbangan dan tersenyum pada Xiao Chen. Xiao Chen berkeringat di dalam hatinya, ini bukan hanya mahal pada tingkat biasa. Dia melihat seseorang membawa 7 pedang besar yang bahkan lebih tertekan. Dia ditagih 10.000 tael perak. Namun, dia masih harus membayar uang yang dia butuhkan. Xiao Chen tidak punya cara lain untuk mengatasinya. Setelah membayar, penjaga itu menanyakan beberapa pertanyaan kepada Xiao Chen. Setelah mereka mencatat tempat kelahiran, nama, dan usianya, mereka menyerahkan formulir dan berkata, pergi ke samping untuk membuat tanda identitas. Di masa depan, Anda dapat menggunakan token identitas untuk memasuki kota Sabre. Tidak perlu membayar biaya masuk lagi. Petik 2. Xiao Chen tersenyum ringan dan berkata, untung biayanya tidak dibebankan setiap saat. Kalau tidak peduli berapa banyak yang saya miliki, saya akan kehabisan. Membuat token identitas lebih sederhana. Setelah menyerahkan formulir dan menunggu setengah jam, dia menyerahkan token kayu. Itu memiliki informasi Xiao Chen yang terukir di atasnya. Di sisi lain, ada puncak gunung dan pedang diukir di atasnya. Mengikat token kayu di pinggangnya, Xiao Chen akhirnya memasuki kota Sabre yang terkenal. Para pembudidaya yang membawa pedang memenuhi jalan-jalan besar. Ada arena yang terletak setiap beberapa ratus meter. Setiap arena dipenuhi orang, itu sangat ramai.
Itu benar-benar menunjukkan semangat kompetisi yang ekstrim. Selain semua orang yang menjadi pengguna pedang dan arena, kota Sabre tidak berbeda dengan kota-kota lain. Xiao Chen bertanya-tanya tentang kediaman Tuan Kota. Setelah mendapat informasi, dia langsung menuju ke sana. Paviliun Pedang Surgawi mengangkat penguasa kota-kota pedang. Dia adalah orang yang mengelola seluruh sekte luar Paviliun Pedang Surgawi. Posisi Tuan Kota di sekte tidak lebih rendah dari Master Puncak, dia bahkan memiliki tempat di antara para sesepuh. Ketika Xiao Chen sampai di gerbang kediaman Tuan Kota, dia menyerahkan surat rekomendasi yang diberikan Feng Feixue kepada para penjaga. Surat rekomendasi merah memiliki segel dan lambang klan Feng di atasnya. Feng Feixue bahkan telah menandatanganinya secara pribadi. Para penjaga memiliki wawasan yang sangat bagus, mereka dapat dengan cepat mengenali keaslian surat rekomendasi tersebut. Mereka meminta Xiao Chen untuk menunggu sebentar sementara seseorang pergi untuk melaporkan masalah ini. Tidak lama kemudian, orang itu dengan cepat berlari. Dia tersenyum dengan sikap meminta maaf, "Saudaraku, Tuan Kota sedang bertemu dengan tamu penting. Anda mungkin harus menunggu beberapa saat. Silakan ikuti saya ke aula sekunder untuk beristirahat." Petik 2. Penjaga City Lord Residence ramah. Xiao Chen tidak berpikir dia adalah seseorang yang penting. Dia tersenyum tipis dan mengikuti penjaga ke kediaman Tuan Kota dengan ekspresi santai. Setelah mereka melewati beberapa halaman dan taman, dia membawa Xiao Chen ke aula sekunder. Penjaga itu pergi dan meninggalkan Xiao Chen sendirian. Xiao Chen akhirnya menunggu lama. Di aula penerimaan kediaman Tuan Kota pedang Ge Yunbin duduk di kursi kayu. Ada seorang lelaki tua yang dipisahkan darinya oleh meja teh. Dia tampak tidak senang ketika melihat surat rekomendasi Xiao Chen. Berdiri di belakang mereka berdua adalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Dia memiliki pedang di belakang punggungnya. Dia memiliki tampilan yang tidak sedap dipandang di wajahnya, dan ada kilatan niat jahat di matanya. Orang tua itu meletakkan surat rekomendasi di atas meja dan berkata kepada Ge Yunbin dengan suara cemberut, "Tuan tua, bukankah kita sudah menyelesaikan masalah ini seminggu yang lalu? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran?" Ge Yunbin tersenyum tipis, "Zhang tua, tolong jangan mempersulitku. Tidakkah Anda melihat siapa yang menulis surat rekomendasi? Nona Feng bahkan menandatanganinya secara pribadi. Aku tidak punya banyak pilihan. Paviliun Saber Surgawi telah bekerja sama dengan klan Feng selama ratusan tahun. Mereka menyediakan semua bahan untuk semua senjata roh dan armor pertempuran. Yang paling penting adalah pengelolaan batu roh mereka yang diproduksi oleh Paviliun Pedang Surgawi." Petik 2. Klan Feng memiliki hak untuk merekomendasikan seseorang. Ini bukan sesuatu yang saya katakan, itu dikatakan oleh Master Paviliun sebelumnya. Selain itu, saya juga berutang budi pada Nona Feng. Ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk membalas budinya. Ketika Zhang Tua mendengar ini, dia mengeluarkan sebuah botol dan membuka tutupnya. Aroma obat yang pekat tercium. Baunya menyenangkan, mengangkat semangat seseorang. Kulit Ge Yunbin berubah. Dia bertanya, "Zhang Tua, apakah ini pil perpanjangan kehidupan awan abadi?" Petik 2. Zhang Tua mengungkapkan ekspresi bangga saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Itu benar. Pil perpanjangan kehidupan awan abadi peringkat 7, setelah mengkonsumsinya, seseorang dapat memperpanjang hidup mereka hingga 20 tahun. Saya awalnya berencana untuk memberikannya kepada Anda setelah masalah ini selesai." Petik 2. Ge Yunbin tertawa getir, "Zhang Tua, mengapa melakukan semua upaya ini? Dengan bakat cucumu, selama dia tinggal di sekte luar selama 6 bulan, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki sekte dalam. Selanjutnya, saya pasti akan merawatnya. Dia tidak akan kekurangan batu roh, pil obat, atau teknik bela diri." Petik 2. Zhang Tua memandang pemuda di sampingnya dan berkata, "Bakatmu berbicara sendiri, tetapi 6 bulan terlalu lama. Dia sudah tertunda 16 tahun. Saya tidak ingin dia ditunda lebih jauh." Ge Yunbin bangkit dan mondar-mandir di sekitar aula resepsi. Ekspresinya menunjukkan perjuangan yang jelas. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuat keputusan, "Aku akan memikirkan cara. Saya akan memberi orang itu tes terlebih dahulu. Dia tidak mampu melewatinya, maka saya akan mengatur agar dia ditempatkan di sekte luar terlebih dahulu. Tempat untuk puncak Tianyu akan ditinggalkan untuk cucumu. Tunggu di sini dulu." Setelah Ge Yunbin berbicara, dia menuju ke aula sekunder. Setelah Ge Yunbin pergi, Zhang Tua segera bangkit dan pergi ke pintu. Dia memanggil seorang lelaki tua dan menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya, dia menginstruksikan kepadanya, "Saya tidak ingin ada kecelakaan. Apakah Zhang Ye dapat memasuki sekte dalam Paviliun Pedang Surgawi akan mempengaruhi kedudukan klan Zhang di kota Yunyang selama ratusan tahun." Petik 2. Ketika orang itu keluar, awasi dia. Jika dia tidak dapat lulus ujian, maka bagus. Namun, jika dia lewat, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Kultivasi orang tua ini adalah martial saint kelas medial. Setelah dia mendengar ini, dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Kepala klan, jangan khawatir. Tidak ada yang salah dengan masalah sekecil itu." Petik 2. Di aula sekunder, tepat saat kesabaran Xiao Chen menipis, ada suara langkah kaki. Pintu aula sekunder terbuka, dan seorang pria berusia 70 tahun datang. Dia berjalan dengan langkah besar, jelas masih sangat kuat.
Xiao Chen memeriksanya dengan sense spiritualnya. Dia tidak bisa mengatakan seberapa kuat dia. Rasa spiritualnya terasa seperti tenggelam ke lautan luas, memberinya perasaan yang tak terduga. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Ketika Ge Yunbin melihat Xiao Chen, dia tersenyum tipis. Maaf, saya tertunda oleh beberapa hal dan menyebabkan teman kecil ini menunggu. Tolong jangan tersinggung karenanya. Petik 2. Sementara Ge Yunbin berbicara, dia juga menilai Xiao Chen. Saat dia menyapu pandangan ke Xiao Chen merasa seolah-olah dia benar-benar terlihat, dan tidak ada rahasia yang bisa dia simpan darinya. Namun, Xiao Chen tidak panik. Dia baru saja bertemu dengan Sub Sage sebelumnya. Dibandingkan dengan itu, ini bukan apa-apa. Xiao Chen bangkit, menangkupkan tangannya dan menyapanya dengan hormat. Salam senior. Sebagai generasi muda, sudah sepantasnya saya menunggu. Ge Yunbin mengangguk pada dirinya sendiri sebagai persetujuan. Meskipun dia hanya seorang master bela diri kelas superior, dia mampu menjaga dirinya tetap tenang di bawah auranya. Dia sopan dan mengerti etika, itu sulit didapat. Ge Yunbin memberi isyarat agar Xiao Chen duduk. Dia tersenyum, saya Ge Yunbin. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Old Ge. Aku belum menanyakan namamu pada teman kecil ini. Ye Chen, Ye yang berarti daun, dan Chen dari 8 karakter horoskop. Ye Chen adalah aliasnya saat ini. Nama Xiao Chen telah disebarkan ke seluruh provinsi Xie oleh klan Yan. Itu bukan ide yang baik untuk menggunakan nama aslinya. Catatan TL, kamu berarti daun. 8 karakter horoskop dalam bahasa Cina adalah Sheng Chen Ba Zi Chen, adalah karakter kedua. Perhatikan, Chen di Xiao Chen, berbeda, yang ini berarti pagi. Kurung siku tutup. Setelah Ge Yunbin bertukar beberapa kata yang lebih sopan, dia berkata, Ye Chen, saya telah melihat surat rekomendasi Nona Feng. Dalam suratnya, dia sangat merekomendasikan Anda. Saya sangat menghormati Nona Feng dan harus mempertimbangkan kata-katanya. Namun, sekte dalam Paviliun Pedang Surgawi adalah inti dari kekuatan Paviliun Pedang Surgawi. Tidak boleh ada tautan lemah di dalamnya. Aku masih harus menguji kekuatanmu. Xiao Chen berpikir sangat cepat, lalu dia berkata, Ge Tua, katakan saja padaku secara langsung. Saya, Ye Chen, bukan orang yang tidak masuk akal. Petik 2. Ketika Ge Yunbin mendengar ini, dia tercengang. Dia kemudian tersenyum, sudah lama sekali sejak seseorang dari generasi muda berani berbicara kepada saya seperti ini. Dalam hal ini, saya akan langsung. Aku punya tugas untukmu. Jika kamu bisa menyelesaikannya, aku akan memberimu kesempatan untuk memasuki sekte dalam secara langsung. Jika tidak, maka saya akan mengirim Anda ke sekte luar terlebih dahulu untuk meredam diri sendiri. Bagaimana menurutmu? Xiao Chen tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia telah melewatkan ujian sekte dalam dan telah berencana untuk masuk melalui sekte luar terlebih dahulu. Namun, sekarang dia memiliki surat Feng Feixue, dia memiliki kesempatan seperti itu. Bahkan jika dia gagal, tidak ada banyak kerugian baginya. Xiao Chen tidak ragu dan setuju. Yang mengejutkan Ge Yunbin, Xiao Chen tidak mencoba untuk menawar persyaratan. Ge Yunbin tersenyum, aku mengagumi sikapmu, tapi aku harap kamu tidak ceroboh. Tugas yang akan kuberikan padamu sama dengan ujian akhir tahun murid luar. Jalan pintas yang saya berikan hanya membantu Anda menghemat 6 bulan. Bunuh binatang roh peringkat 5 di lembah angin jahat di luar kota. Untuk mencegah kecurangan, Anda harus membawa mayatnya kembali untuk saya periksa. Petik 2. Setelah Ge Yunbin selesai, dia menyerahkan beberapa informasi tentang lembah angin jahat kepada Xiao Chen. Xiao Chen menerimanya dan segera mengucapkan selamat tinggal kepada tuan kota tanpa membacanya. Setelah Xiao Chen menemukan halaman yang sunyi di kota Sabre, dia mulai membaca dengan cermat informasi yang diberikan Ge Yunbin kepadanya. Evil Wind Valley terletak di sebelah barat kota Sabre. Ada banyak dingin di sana, banyak dari binatang roh memiliki atribut es. Itu adalah tempat di mana murid luar sering berlatih. Binatang roh peringkat 5 setara dengan orang suci bela diri manusia. Kecerdasan dan kecerdasannya lebih rendah dari manusia, tetapi kekuatan murninya pasti lebih tinggi. Xiao Chen memeriksanya lalu melemparkannya ke atas meja. Ada sangat sedikit informasi tentang itu hampir tidak membantu sama sekali. Bab 141, Kekuatan Jimat. Dengan budidaya Xiao Chen sebagai master bela diri kelas superior, tidak hanya sulit baginya untuk membunuh binatang roh peringkat 5. Hampir tidak ada peluang untuk berhasil. Apakah persyaratan Paviliun Pedang Surgawi begitu tinggi? Xiao Chen bertanya pada dirinya sendiri, merasa curiga. Dia sedikit mengernyit, jika dia benar-benar mencoba menyelesaikan misi ini, dia mungkin bahkan tidak memiliki 10% peluang untuk bertahan hidup. Xiao Chen menghela nafas dan perlahan mengeluarkan Lunar Shadow Saber dari sarungnya. Kilatan dingin melintas di bilah hitam itu. Bilahnya yang tajam mampu memotong rambut yang mendarat di atasnya. Xiao Chen dengan lembut membelai bilahnya saat sosok cantik muncul di kepalanya, memikirkan semua yang telah dia lakukan untuknya. Segera, tatapannya tampak tegas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, terlepas dari alasanmu menyegel dirimu sendiri, aku akan melakukan yang terbaik untuk membangunkanmu. Aku tidak akan pernah membuatmu menangis, bahkan dengan mengorbankan nyawaku.
Ini adalah sebuah janji. Dari saat dia memegang Lunar Shadow Saber dan menerima warisan Kaisar Guntur, ini adalah janji yang harus dia tepati. Kakak. Petik 2. Xiao Chen menempatkan Lunar Shadow Saber kembali ke sarungnya. Dia kemudian mengeluarkan Dragon Seizing Hand yang dia peroleh dari Yan Qianyun dari Universe Ring dan mulai membacanya. Ini adalah teknik bela diri peringkat bumi yang mengharuskan seseorang untuk memiliki roh bela diri yang diwarisi secara spesifik, itu mirip dengan tebasan penakluk naga Xiao Chen. Namun, Xiao Chen memiliki formula mengubah karakter Battle Sage Origin. Kurangnya roh bela diri tertentu tidak akan menghalangi dia untuk menggunakannya. Dalam situasi di mana seseorang tidak dapat menggunakan teknik bela diri peringkat surga, teknik bela diri peringkat bumi adalah teknik bela diri terkuat. Selanjutnya, teknik bela diri yang diwarisi dari klan bangsawan garis keturunan bawaan jauh lebih kuat. Tangan perebutan naga ini jauh lebih kuat daripada teknik bela diri kuno yang diperoleh Xiao Chen di sisa-sisa kuno. Xiao Chen membaca dengan cermat selama setengah malam, memahaminya. Puci. Tiba-tiba, dia membuat gerakan. Formula mengubah karakter dan tangan perebutan naga keduanya mulai beredar bersama. Xiao Chen berteriak dan mengirim serangan telapak tangan ke depan. Sebuah tangan hitam besar muncul dan menghancurkan meja batu di halaman menjadi berkeping-keping. Potongan-potongan batu menjadi pecahan peluru, terbang kemana-mana. Xiao Chen menarik tangannya kembali, menunjukkan senyum tipis. Setelah mendapatkan manual teknik bela diri, jauh lebih mudah menggunakan Battle Sage Origin untuk menggunakan serangan itu. Xiao Chen melanjutkan pengujian di halaman belakang. Selain Dragon Seizing Hand, dia juga menggunakan formula mengubah karakter Battle Sage Origin untuk meniru permainan pedang astral Ji Changkong, Martial Spirit warisan Duan Muking, dan Bloody Deed Under Heaven milik Hua Yunfei. Pada akhirnya, setelah mencoba beberapa kali, dia menemukan dia mampu mengeksekusi mereka. Namun, kelelahan esens sangat hebat, itu tidak mudah dieksekusi. Adapun tangan perebutan naga, karena dia memiliki manual teknik bela diri dan memahami cara mengedarkan tekniknya, dia membutuhkan lebih sedikit esens untuk mengeksekusinya. Hanya di bawah skenario seperti itu, teknik bela diri akan layak digunakan. Setelah menghabiskan esensinya, Xiao Chen tidak memasuki kondisi kultivasi untuk menyerap energi roh. Dia mengeluarkan batu roh kelas rendah dan menyerapnya sepenuhnya. Esensnya segera pulih ke kondisi puncak. Setelah Xiao Chen sepenuhnya menyerap energi dari batu roh, genangan air di dantiannya tampak bertambah besar. Ini adalah kejutan untuknya. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak heran semua orang menyukai batu roh. Hal-hal ini sangat berguna untuk kultivasi. Selain itu, tidak ada efek samping. Di masa depan, saya harus menyerap satu setiap hari. Saya seharusnya tidak membiarkan mereka tergeletak begitu saja. Petik 2. Hanya Xiao Chen yang bisa mengucapkan kata-kata seperti ini dan tidak merasa sakit hati. Bahkan para murid klan bangsawan pun tidak berani boros itu. Setelah Xiao Chen menyelesaikan pemulihan esens, dia mulai berlatih tangan merebut naga. Ketika dia kehabisan esensnya, Xiao Chen akan menggunakan Spirit Stone untuk memulihkan esensnya, tidak ada pemborosan sama sekali. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen mengeksekusi tangan perebutan naga ratusan kali. Dia secara tidak sengaja menemukan beberapa trik kecil dari teknik bela diri. Ketika tangan besar itu menyerang lawan, dia bisa membuatnya membentuk gerakan yang tepat. Dengan cara ini, itu akan lebih perkasa. Setelah menemukan triknya, Xiao Chen sangat bersemangat. Dia berlatih tangan perebutan naga dari siang hingga malam, sampai dia bisa merasa rileks saat dia dengan mahir membuat tangan perebutan naga berubah menjadi kepalan. Dia sudah mencapai level seperti itu hanya dengan menggunakan waktu 1 hari. Selain memiliki formula mengubah karakter, alasan utama dia bisa melakukannya adalah tumpukan batu roh yang terkuras di tanah. Batu roh yang ingin digunakan Yan Qianyun selama 6 bulan dikonsumsi oleh Xiao Chen dalam sehari. Ekspresi seperti apa yang akan dibuat Yan Qianyun di dunia bawah jika dia tahu. Matahari pagi terbit dari timur, Xiao Chen terbangun dari tidur nyenyak. Setelah dicuci, Xiao Chen mengeluarkan tanduk Raja Singa Emas Muda dan mulai mengukirnya. Saat menantang Spirit Beast dengan kekuatan Martial Saint, Xiao Chen tidak berani gegabah. Dia memikirkannya dan memutuskan dia harus membuat patung Raja Singa Emas. Tanpa naga Qi Yue Ying, patung Putri Ying Yue tidak akan sekuat itu. Namun, karena tanduk Raja Singa Emas berasal dari Raja Singa Emas, mengendalikannya akan lebih mudah. Kali ini, Xiao Chen tidak mengukirnya dengan terburu-buru, mengukir saat dia berjalan. Dia sangat teliti dengan ukiran, setiap rambut dan setiap detail bisa terlihat jelas. Setelah beberapa waktu, dia mengukir patung Raja Singa Emas yang tampak realistis. Xiao Chen tersenyum saat dia memasukkannya ke dalam cincin semesta. Kemudian, dia mengeluarkan botol tinta dan menuangkan darah Golden Holy Beast ke dalamnya. Setelah itu, dia mengiris tangannya dan membiarkan darah esensinya bercampur dengan darah Golden Holy Beast. Xiao Chen menggambar jimat lagi. Dalam situasi di mana ranah kultivasinya tidak lebih tinggi, jika dia ingin meningkatkan kekuatan jimat, dia hanya bisa meningkatkan kualitas materi. Raja Singa Emas memiliki garis keturunan binatang suci emas kuno. Darahnya jauh lebih kuat daripada darah Spirit Beast biasa. Saat menggunakannya untuk menggambar talisman, kekuatannya akan meningkat setidaknya setengahnya.
Setelah dia benar-benar mencampur darah Golden Holy Beast dengan darah esensinya, Xiao Chen mengeluarkan kuas dan kertas. Dia fokus dan mulai menggambar, pukulan demi pukulan. Ada cahaya keemasan di ujung kuas. Xiao Chen menggambar sangat lambat, tetapi gerakannya terus-menerus. Gerakannya tampak sangat alami, itu tampak sempurna. Ketika dia akhirnya menyelesaikannya, itu dilakukan dalam satu tarikan napas, dia berhasil menyelesaikan jimat atribut petir peringkat 3. Xiao Chen menyeka keringat dari dahinya saat dia bernapas. Menggambar jimat adalah hal yang paling melelahkan untuk dilakukan. Dia harus benar-benar fokus dan tidak bisa terburu-buru. Jika ada kesalahan terkecil sekalipun, semua pekerjaan akan sia-sia. Selanjutnya, itu menghabiskan banyak esens. Xiao Chen beristirahat untuk jangka waktu tertentu sebelum melanjutkan menggambar jimat. Dia menggambar total 20 jimat. Dia sangat disayangkan menjelang akhir dan gagal banyak dari mereka, tingkat keberhasilannya hanya sekitar 50%. Setelah Xiao Chen benar-benar kehabisan esensnya, dia mengeluarkan batu roh kelas rendah dan menggunakannya. Setelah beberapa saat, esensnya terisi penuh kembali. Kolam air jernih di dantiannya bertambah besar lagi. Xiao Chen sudah mencapai puncak master bela diri kelas superior. Selama Xiao Chen mau, dia akan bisa maju ke Martial Grand Master kapan saja. Ini adalah keajaiban batu roh. Setelah mempersiapkan segalanya, Xiao Chen dengan cepat pergi ke luar kota. Dia melepaskan token identitas kayu dan menunjukkannya kepada penjaga, membiarkannya lewat tanpa halangan. Lembah angin jahat adalah tempat yang sangat cocok bagi murid sekte luar untuk berlatih. Itu dekat pintu masuk barat kota. Ada banyak murid luar berkumpul di sana, membentuk kelompok. Bahkan ada beberapa orang yang mengajak Xiao Chen untuk bergabung dengan mereka. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia menolaknya, tugasnya hanya bisa diselesaikan sendiri. Jika ada luka dari orang lain di mayat Spirit Beast, dia akan dianggap gagal menjalankan tugasnya. Ada banyak orang yang pergi ke lembah angin jahat. Xiao Chen dengan santai memilih kelompok dan mengikuti di belakang, dia tidak khawatir tersesat sama sekali. Kecepatan kelompok itu sangat cepat, mereka tiba di Evil Wind Valley dalam 1 jam. Xiao Chen terkejut, bagian luar Evil Wind Valley berbeda dari yang dia bayangkan. Eksterior ini sebenarnya tampak seperti pasar. Ada banyak orang yang menjual barang dagangan mereka di kedua sisi. Tanah ditutupi kain dengan segala macam herbal, spirit kores, atau bagian spirit beast untuk dijual. Di sana, semua orang mengenakan seragam murid luar paviliun pedang surgawi. Kadang-kadang, akan ada pedagang yang datang untuk menawar harga. Itu sangat ramai dan berisik. Menjual peta Evil Wind Valley terlengkap. Distribusi Spirit Beast and Herb ditandai di atasnya. Harga terendah di pasar, pasti harga terendah. Sebuah teriakan keras menarik perhatian Xiao Chen. Peta lembah angin jahat, itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Xiao Chen. Xiao Chen berjalan dengan santai, dia tidak mengungkapkan ekspresi atau gerakan cemas sama sekali. Ini adalah trik untuk membeli sesuatu, Anda tidak bisa membiarkan pihak lain menyadari niat Anda yang sebenarnya. Orang yang menjalankan kios adalah seorang pemuda. Dia mengenakan seragam murid luar paviliun saber surgawi. Ketika dia melihat Xiao Chen berjalan, dia memanggil dengan hangat. Xiao Chen melihat peta dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia bertanya, mengapa tidak ada binatang roh peringkat 5 yang ditandai di peta? Pemuda itu tersenyum, kamu pasti baru. Binatang roh peringkat 5 di lembah angin jahat tidak memiliki lokasi tetap. Selanjutnya, murid luar tidak akan berani melibatkan binatang roh peringkat 5. Bukankah itu hanya mencari kematian? Murid luar tidak akan melibatkan binatang roh peringkat 5. Mengapa ini berbeda dari apa yang dikatakan Ge Yunbin? Xiao Chen meletakkan peta dan bertanya, bukankah ujian akhir tahun untuk murid sekte luar membunuh binatang roh peringkat 5? Petik 2. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi terkejut, bagaimana mungkin? Ujian akhir tahun biasanya melibatkan pembunuhan sejumlah binatang roh peringkat 4. Setelah angka tertentu tercapai, maka salah satu akan lulus. Karena Spirit Beast yang berbeda ditetapkan setiap tahun, ada beberapa perubahan dalam jumlah yang dibutuhkan. Namun, tidak peduli berapa banyak perubahannya, saya belum pernah mendengar tentang ujian tahun manapun yang membutuhkan binatang roh peringkat 5. Bukankah itu hanya mencari kematian? Bahkan untuk murid sekte dalam, instruktur akan menyarankan mereka untuk melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Tua, Anda benar-benar berbohong kepada saya. Xiao Chen mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Dia tidak menyangka senior seperti Ge Yunbin memiliki rencana licik seperti itu, berniat untuk membunuhnya. Saudaraku, aku yakin kamu pasti ditipu oleh seseorang. Kekuatan Beast Spirit Rank 5 setara dengan Martial Saint. Bagaimana kita bisa menjadi lawan untuk itu? Saya akan menyarankan Anda untuk tidak melakukan sesuatu yang konyol, kata orang itu dengan ramah. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, dia hanya tersenyum tipis, hanya bertanya dengan santai. Terima kasih kakak sudah mengingatkan. Nama saya Ye Chen, aku belum menanyakan namamu. Liu Chen, hanya murid yang tidak memadai dari sekte luar paviliun pedang surgawi. Petik 2. Xiao Chen melihat sekelilingnya, semua orang yang menjalankan kios adalah murid sekte luar juga. Dia bertanya, Saudara Liu Chen, mengapa ada begitu banyak orang yang membuka toko di luar lembah angin jahat? Mengapa mereka tidak menghabiskan waktu berkultivasi daripada berbisnis?
Bab 142, Siapa sebenarnya perampok? Liu Chen tersenyum pahit, seorang murid luar hanya mendapat 1 batu roh dan 1000 tael perak sebagai imbalan. Ini tidak cukup untuk budidaya. Terlebih lagi, persaingan terlalu ketat, semua orang ingin memasuki sekte dalam. Tidak ada cukup uang untuk memenuhi apa yang kami butuhkan. Xiao Chen berpikir dalam hati, ini mungkin masalah bagi sebagian besar pembudidaya independen. Kecuali jika mereka mendapat keberuntungan atau merampok murid klan bangsawan, mereka harus mendirikan kios seperti orang-orang ini di sini. Tiba-tiba, Liu Chen berkata, Saudara Ye, jika Anda ingin menemukan binatang roh peringkat 5, ada beberapa tempat di peta ini di mana Anda pasti akan bertemu satu. Petik 2. Di mana? Minat Xiao Chen terusik. Dia masih harus membunuh binatang roh peringkat 5. Lagi pula, dia sudah membuat begitu banyak persiapan, dia tidak bisa membiarkan semua pekerjaan sia-sia. Liu Chen menunjuk ke sebuah lokasi di peta, tanda di sana menunjukkan di mana ramuan roh peringkat 5 dapat ditemukan. Disinilah rumput luminus herb peringkat 5 dapat ditemukan. Lebih jauh ke depan, Anda dapat menemukan bunga kristal es herb peringkat 6. Pasti akan ada binatang roh peringkat 5 yang melindungi herbal peringkat 6. Mereka dapat ditemukan di sini, dan di sini juga. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum. Peringkat herbal tertinggi yang ditunjukkan pada peta ini hanya peringkat 5. Sepertinya Liu Chen telah menyembunyikan beberapa informasi. Saya tahu saya melangkah keluar dari batas saya di sini, tetapi saya cukup penasaran. Saudara Ye, mengapa Anda bertanya tentang binatang roh peringkat 5? Liu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiao Chen hanyalah seorang master bela diri grande superior. Tidak mungkin baginya untuk selamat dari pertemuan dengan binatang roh peringkat 5. Xiao Chen tersenyum tipis, tidak ada alasan, hanya bertanya dengan santai. Berapa petanya? Aku akan membelinya. Melihat Xiao Chen tidak mau berbicara, Liu Chen tidak melanjutkan masalah ini. Peta itu sangat murah, hanya 200 tael perak. 200 silver tael untuk sebuah peta dan Anda menyebutnya murah. Dia pasti memperlakukanku seperti orang bodoh. Namun, jumlahnya tidak signifikan bagi Xiao Chen, dengan demikian, dia tidak repot-repot menawar. Setelah dia merampok perbendaharaan rahasia klan Jiang, selain dari 20 juta tael emas yang dia habiskan untuk Flying Snow Manor, dia masih memiliki 10 juta tael emas dan segala macam senjata roh dan pil obat. Xiao Chen mengeluarkan uang kertas 1000 tael perak dan menukarnya dengan peta. Ketika Liu Chen melihat cincin tata ruang di jari Xiao Chen, kilatan keserakahan muncul di matanya sesaat tanpa dia sadari. Meski begitu, itu menghilang hampir seketika. Dia mempertahankan senyum di wajahnya dan memberi Xiao Chen kembaliannya. Dia berkata dengan hangat, saya harap saudara Ye Chen akan mendapatkan panen yang baik. Mungkin kita bisa kerjasama lagi di masa depan. Setelah Xiao Chen pergi, kilatan keserakahan di matanya kembali saat dia melihat Xiao Chen pergi. Dia dengan cepat mengemasi kiosnya dan memberitahu orang-orang yang sedang memeriksa dagangannya sambil tersenyum, maafkan saya. Kios tutup untuk hari itu. Di tengah tatapan aneh dari kerumunan, Liu Chen dengan cepat pergi dan berlari ke hutan terpencil di luar lembah angin jahat. Di dalam hutan, ada beberapa pemuda yang mengenakan seragam murid sekte luar Heavenly Sabre Pavilion. Di depan mereka tergeletak mayat. Bos, orang ini sangat miskin. Dia hanya memiliki 2000 tael perak. Selanjutnya, mereka semua adalah perak yang dihancurkan. Pil obat yang dia miliki semuanya adalah sampah peringkat 2, salah satu dari mereka bersumpah tanpa henti saat dia berbicara. Catatan TL, perak dan emas biasanya datang dalam bentuk batangan. Tael sebenarnya adalah satuan ukuran. Untuk memudahkan pengukuran dan penghitungan, perak dan emas dilebur menjadi batangan seberat 1 tael. Biasanya, perak atau emas dengan berat yang setara tetapi tidak dilebur menjadi batangan seperti itu memiliki nilai yang lebih rendah. Orang yang memimpin mereka disebut Zhang Tu, seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Ada ekspresi berbahaya di wajahnya saat dia berkata dengan cemberut, hanya ada beberapa bulan menuju akhir tahun. Jika saya tidak dapat meningkatkan ranah kultivasi saya menjadi Grandmaster bela diri kelas medial, tidak akan ada kesempatan bagi saya untuk memasuki sekte dalam. Petik 2. Orang-orang ini semua adalah murid luar paviliun pedang surgawi, mereka semua adalah pembudidaya mandiri. Demi mendapatkan sumber daya budidaya, mereka akan sering menyergap pembudidaya soliter di lembah angin jahat, kadang-kadang bahkan menyerang orang-orang dari sekte yang sama. Ketika Zhang Tu melihat Liu Chen bergegas, dia memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Berlari untuk hidupmu. Kenapa larinya cepat sekali? Liu Chen merasa cemas dan dengan cepat menjelaskan semua yang dia lihat sebelumnya kepada Zhang Tu. Zhang Tu mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Dia berkata, apakah kamu yakin dia sendirian? Jika dia memiliki cincin tata ruang, kemungkinan besar dia adalah keturunan dari klan bangsawan. Bagaimana dia bisa sendirian? Petik 2. Liu Chen menganggukkan kepalanya, saya benar-benar yakin. Lebih jauh lagi, orang ini tampaknya baru, dia sepertinya tidak mengerti apa-apa. Dia mengajukan banyak pertanyaan aneh. Dia tampaknya menjadi master bela diri kelas superior puncak. Petik 2. Ketika dia membayar, dia dengan santai menggunakan uang kertas 1000 tael perak. Orang ini jelas tidak miskin.
Selanjutnya, dia bahkan tidak repot-repot menawar harga. Ini jelas merupakan kebiasaan yang dipupuk sejak kecil. Bos, ayo lakukan. Salah satu orang di samping berkata saat matanya berbinar ketika dia mendengar apa yang dilaporkan Liu Chen. Memang, seorang master bela diri kelas unggul, bos, Anda akan bisa menanganinya sendirian, akan lebih mudah dengan beberapa dari kita. Yang terlemah di antara kita adalah master bela diri kelas medial. Tidak akan ada yang salah. Betul sekali, bukannya bos belum pernah melakukan ini sebelumnya. Siapa tahu, orang ini bahkan mungkin memiliki batu roh padanya. Itu adalah sesuatu yang Anda butuhkan, bos. Zhang Tu mengungkapkan ekspresi ketidakpastian, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah. Murid bela diri kelas unggul yang bertanya-tanya tentang binatang roh peringkat 5 jelas tidak sederhana. Namun, keserakahan di hatinya seperti banjir, memancar melawan rasionalitasnya dan membanjiri itu. Ketika Zhang Tu mendengar kata-kata, batu roh, keserakahannya segera mengalahkan rasionalitasnya. Dia menghibur dirinya sendiri, tidak peduli situasinya, dia hanya seorang master bela diri kelas superior. Petik 2. Setelah dia mengambil keputusan, dia berkata, Liu Chen, kamu seharusnya meninggalkan beberapa bubuk obat padanya kan? Liu Chen terkekeh, tentu saja, saya sudah menyebarkannya di peta sejak lama. Kami akan dapat menemukannya kapan saja. Petik 2. Di luar rumah, hati manusia berbahaya, kekayaan tidak boleh diungkapkan. Ini adalah prinsip yang sangat sederhana, terutama di benua Tianwu. Pertempuran antara manusia lebih berdarah daripada pertempuran dengan binatang buas. Seseorang harus membayar catatan khusus ketika berada di luar. Bukan karena Xiao Chen tidak memahami prinsip ini. Sayangnya, Xiao Chen mengalami terlalu sedikit dan secara tidak sengaja mengungkapkan dirinya. Dia pikir itu tidak penting. Namun, di lembah angin jahat ini, hati manusia sangat kejam. Seseorang harus menjaga kewaspadaannya. Di sekitar lembah Evil Wind adalah gunung yang tinggi. Untuk mengatakan itu adalah sebuah lembah tidak tepat karena sangat besar. Di dalam lembah, ada hutan, sungai, dan formasi batu yang aneh. Itu luas dan tak terbatas. Ada banyak penggarap bepergian masuk dan keluar dari hutan angin jahat. Setelah menyeberangi sungai, Xiao Chen memasuki hutan lebat. Hutan itu sangat besar, orang-orang dengan cepat berpisah satu sama lain. Saat dia terus maju, jumlah orang yang dia temui menjadi semakin sedikit. Xiao Bai melompat keluar dengan gembira dari Spirit Blood Jade. Dalam beberapa hari terakhir, selain dari dalam rumah, Xiao Chen tidak mengeluarkannya. Alasan utamanya adalah karena terlalu mencolok. Itu benar-benar putih salju tanpa cacat, dan matanya dipenuhi dengan spiritualitas. Dengan satu pandangan, jelas itu tidak biasa. Xiao Bai sangat bersemangat di hutan. Ketika mendarat di tanah, ia segera berlari jauh. Xiao Chen hanya tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Dengan kecepatannya, tidak ada spirit beast yang bisa menangkapnya. Namun, Xiao Chen memperingatkannya untuk tidak berlari terlalu jauh. Dia tidak takut dengan binatang roh yang ganas, tetapi dia takut Xiao Bai akan terlihat oleh para pembudidaya lain dan menarik beberapa masalah yang tidak diinginkan. Xiao Chen mengeluarkan peta dan memeriksanya dengan cermat. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat bunga kristal es dan memeriksanya. Dia bermaksud untuk memeriksa semua tempat, satu persatu. Tidak peduli apa yang Ge Yunbin pikirkan, setelah membuat begitu banyak persiapan, dia harus memberikan semua yang dia miliki. Jika Ge Yunbin masih ingin memainkan trik apapun, belum terlambat untuk berselisih dengannya. Di dalam lembah angin jahat, Zhang Tu menelusuri dan mengikuti rute yang diambil Xiao Chen. Dia mengikuti di belakang dengan santai. Kadang-kadang, Liu Chen akan berhenti dan mengendus-endus udara. Martial spiritnya adalah anjing biasa. Itu tidak berguna dalam perkelahian, tapi itu bagus untuk melacak orang. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Semua orang memiliki ekspresi santai dan tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi. Bos, dia kemungkinan akan pergi ke bunga kristal es, kata Liu Chen setelah mengendus udara untuk sementara waktu. Zhang Tu sedikit mengernyit, dan wajahnya berubah cemberut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah dia benar-benar mencari binatang roh peringkat 5? Dia hanyalah seorang murid bela diri kelas unggul, kepercayaan dirinya dari mana? Liu Chen, yang berada di samping, mendengar gumaman Zhang Tu. Dia berkata, dia mungkin memiliki beberapa harta karun rahasia. Kita mungkin telah menangkap ikan besar kali ini. Ketika Zhang Tu mendengar ini, dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, itu mungkin satu-satunya alasan yang mungkin. Orang ini jelas bukan master bela diri kelas superior biasa. Kami tidak bisa mengikuti rencanamu yang biasa. Kakak keempat, barangmu itu, berapa kali lagi bisa digunakan? Zhang Tu berbalik dan bertanya kepada seorang kultivator kurus. Kultivator kurus itu mengeluarkan sepotong logam yang tampak biasa dan berkata dengan heran, seharusnya tidak ada masalah menggunakannya 2 atau 3 kali lagi. Apakah kita perlu menggunakan benda ini? Tatapan kejam muncul di mata Zhang Tu saat dia mengambil potongan logam itu. Dia berkata, orang ini jelas bukan orang biasa. Kami tidak akan salah mendengarkan saya. Ketika kita mendekat, kita akan menyembunyikan diri kita terlebih dahulu. Kita harus mendapatkan langkah pertama dan mengejutkannya. Tidak mungkin ada jejak kita.
Meskipun peta ini sangat mahal, itu secara akurat menandai lokasi Spirit Beast. Xiao Chen mengikuti tanda dan mampu menghindari beberapa binatang roh yang cenderung berkelompok. Sepanjang jalan, dia hanya bertemu dengan Spirit Beast soliter dan menangani mereka dengan mudah. Setelah berurusan dengan binatang roh peringkat 3 yang menghalanginya, Xiao Chen menggali inti rohnya dan memasukkannya ke dalam cincin semestanya. Dia mengikuti prinsip tidak menyia-nyiakan apapun. Setelah Xiao Chen melakukan semua ini, dia mengeluarkan peta lagi dan melihatnya dengan cermat. Pada saat ini, Xiao Bai keluar dari tempat yang tidak diketahui dan melompat ke bahu Xiao Chen. Ketika dia melihat peta di tangan Xiao Chen, dia berjalan mendekat dan mengendusnya dengan rasa ingin tahu. Aichi. Sebelum mendekat, ia bersin. Awan kekuatan muncul dari peta. Xiao Chen mengerutkan kening dan berhenti bernapas. Dia dengan cepat melemparkan peta di tangannya ke tanah. Kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas putih dan mengumpulkan semua bubuk. Inti hijau di lautan kesadarannya meluas dengan sens spiritualnya dan dengan hati-hati menganalisis bubuk di atas kertas. Inti hijau ini adalah inti spiritual yang hanya dimiliki oleh para alkemis. Xiao Chen sudah lama tidak menggunakannya. Sekarang, sudah waktunya untuk mulai bekerja. Catatan TL, wow, inti spiritual akhirnya kembali. Bagaimanapun, ingatlah ini berbeda dari Spirit Core Spirit Beast yang dimiliki. Untuk referensi lebih lanjut, Anda dapat membaca bab 25 lagi. Menarik rasa spiritualnya, Xiao Chen membuang kertas putih itu. Dia bernapas lega, itu hanya bedak dengan bau khusus. Untungnya, itu bukan racun. Jika ya, dia akan jatuh untuk itu. Bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman dingin. Dia dengan hati-hati memeriksa peta lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, hati manusia selalu tak terduga. Petik 2. Xiao Chen memperluas sens spiritualnya, dan segala sesuatu dalam jarak 800 meter muncul di benaknya, setiap bunga, setiap pohon, dan bahkan beberapa pembudidaya yang bertarung dengan Spirit Beast. Tidak ada yang luput dari perhatian Xiao Chen. Setelah beberapa saat, sens spiritual Xiao Chen menangkap 6 sosok yang bersembunyi di sekitar pohon di sepanjang jalan yang harus dia ambil untuk sampai ke bunga kristal es. Sosok Liu Chen memang ada di antara mereka. Bab 143, Membunuh Tanpa Rahmat. Saat keenam orang itu melihat Xiao Chen mendekat, mereka semua menjadi sangat berhati-hati. Mereka bahkan berhenti bernapas. Itu langsung sangat tenang. Zhang Tu memegang sepotong logam misterius di tangannya. Dia benar-benar berkeringat, dia tidak bisa tidak memarahi dirinya sendiri di dalam hatinya, hanya seorang master bela diri kelas superior, tidak perlu terlalu cemas. Dia perlahan memulihkan ketenangannya saat dia melihat Xiao Chen mendekat. Dia tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan menghitung mundur di dalam hatinya, 10, 9, 8. Pergi. Ketika dia menyelesaikan hitungan mundurnya, dia segera melemparkan potongan logam di tangannya. Potongan logam itu segera menjadi besar, menjadi seukuran gunung kecil secara instan dan jatuh ke arah Xiao Chen. Ada benturan keras saat mendarat. Tanah bergetar, dan beberapa pohon di dekatnya tumbang. Oh tidak, Zhang Tu berseru. Dalam sekejap potongan logam meninggalkan tangannya, ada kilatan petir, dan Xiao Chen tiba-tiba menghilang. Ah, ada tangisan yang keras dan menyedihkan. Itu mengerikan untuk mendengar di hutan yang sunyi. Tubuh Liu Chen terpotong menjadi dua bagian dan jatuh dari pohon. Xiao Chen berdiri di pohon memperhatikan potongan logam di tanah, dia merasa heran. Beruntung Xiao Chen menangkap niat mereka untuk membunuhnya. Kalau tidak, jika dia lengah, Xiao Chen akan jatuh ke perangkap. Dengan hal besar yang menekan mereka, bahkan Martial Saint tidak akan merasa baik. Zhang Tu dengan cepat turun ke tanah dan mengambil potongan logam itu. Dia ingin membuangnya lagi, tetapi Xiao Chen tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Xiao Chen melompat ke udara dan bergegas dari atas pohon, dia berubah menjadi Azure Dragon yang melolong. Sebuah sinar dingin melintas, ketika Xiao Chen mendarat di depan Zhang Tu, dia tidak ragu untuk melakukan gerakan cepat, menggunakan Drawing the Sabre. Pedang itu menciptakan hembusan angin, tetapi pedang itu lebih cepat dari angin itu sendiri, mengejutkan Zhang Tu. Dia dengan cepat menyerah melempar potongan logam dan mundur. Ketika Xiao Chen melihatnya mundur, sudut bibirnya sedikit melengkung membentuk senyuman. Ada suara guntur yang keras dari belakangnya saat listrik melonjak melalui tanah dan berjalan melalui kaki Xiao Chen sebelum berkumpul di Lunar Shadow Saber. Dalam sekejap, ada kilatan cahaya ungu. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot melepaskan kekuatan inti iblis di Lunar Shadow Saber. Namun, lampu listrik masih sangat menyilaukan. Dia melangkah maju dengan ganas, dan bila pedangnya menembakkan cahaya busur ungu panjang. Di lampu busur ada percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Itu terlihat sangat aneh tapi indah. Zhang Tu tahu dia tidak akan bisa menghindari Arclight ini. Dia menggunakan semua esens di tubuhnya untuk membentuk perisai esens, berharap untuk berbenturan langsung dengannya. Namun, teknik pedang guntur bergegas yang ditingkatkan oleh Xiao Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Zhang Tu menggunakan semua esensinya untuk membuat perisai, itu tidak cukup. Puci, perisai esensi di depan Zhang Tu segera terbelah. Cahaya ungu menembus pakaiannya dan membuat luka panjang di Yellow Great Battle Armor yang dia kenakan. Kemudian, itu meninggalkan luka menganga besar di dadanya, mengakibatkan darah menyembur keluar.
Cahaya listrik yang mengerikan menembus tubuhnya dengan cepat, menghancurkan meridian di tubuhnya. Segera, semua esensi di tubuh Zhang Tu menjadi kacau, dia untuk sementara kehilangan kendali atas tubuhnya. Memotong surga yang bergegas. Xiao Chen berteriak saat tubuhnya melonjak. Pedang itu menusuk dada Zhang Tu dengan cara yang tidak mencolok. Tidak, mata Zhang Tu mengungkapkan ekspresi kengerian dan keputusasaan yang ekstrim. Pada saat itu, hidupnya mulai berkedip di hadapannya. Dia memikirkan keinginan dan kegembiraan yang pernah dia miliki ketika dia pertama kali datang ke kota Sabre. Dia memikirkan sumpah yang dia ucapkan ketika dia memasuki sekte luar paviliun pedang surgawi, dia akan menjadi pengguna pedang terkuat suatu hari nanti. Namun, semua idenya hancur dalam menghadapi kenyataan yang kejam. Ada banyak orang yang memiliki bakat yang sama dengannya, berkultivasi ke level di depannya dengan mengandalkan sumber daya klan mereka. Setelah 1 atau 2 tahun, harapannya untuk memasuki sekte dalam menjadi jauh dan tidak jelas. Itu tidak diketahui sejak kapan, tetapi dia telah melupakan sumpahnya dan jatuh ke kondisi rusaknya saat ini. Tiba-tiba, dia menyadari, dengan putus asa, dia akan segera mati. Ini adalah pertempuran terakhirnya, dan dia sebenarnya bahkan tidak berhasil menarik pedangnya. Dia hanya berpikir untuk menggunakan cara tercela untuk berurusan dengan murid bela diri kelas unggul. Dia melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali atas tangan kanannya, ingin mencabut pedang di pinggangnya. Namun, saat dia menyentuh pegangannya, lunar shadow saber menembus tubuhnya, bersama dengan Xiao Chen. Ada ledakan keras, dan tubuhnya meledak berkeping-keping. Pedang Zhang Tu jatuh ke tanah, dia tidak berhasil menggambarnya sebelum mati. Xiao Chen berputar dan dengan cepat menangkap potongan logam yang jatuh dengan tangannya. 4 orang yang tersisa di belakangnya menjadi pucat ketika mereka melihat Xiao Chen berurusan dengan yang terkuat di antara mereka, Zhang Tu, dalam sekejap. Mereka segera melarikan diri. Tangan merebut naga. Xiao Chen berteriak, dan telapak tangan hitam besar turun dari langit. Itu menghancurkan 4 orang ke tanah dengan ledakan keras. Xiao Chen menggunakan tangan perebutan naga lagi tanpa bergerak dari tempat aslinya, kali ini, dia menggunakan tangan kanannya untuk mengendalikan telapak tangan hitam besar itu, membentuk kepalan tangan. Ledakan. Seorang kultivator yang berjuang untuk berdiri segera dihantam dengan keras oleh tinju hitam. Dia berteriak dengan sedih sebelum dia dihancurkan menjadi bubur. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 3 suara ledakan lagi. Tinju hitam terus-menerus dihancurkan dengan kekuatan bergelombang dan kekuatan besar. Tanah bergetar terus-menerus. Pohon-pohon di samping menjadi miring. Setelah waktu yang lama, gemetar berhenti. Xiao Chen berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap 5 mayat dengan dingin sebelum mencari melalui mereka dan dengan cepat meninggalkan daerah itu. Ada terlalu banyak perhatian yang ditarik barusan, ada banyak pembudidaya yang tertarik padanya, dan mereka mulai menuju ke sana. Xiao Chen tidak berani berlama-lama. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, seorang murid luar paviliun pedang surgawi tiba. Dia membawa pedang tebal, dan ada bekas luka horizontal panjang di wajahnya. Bekas luka itu membuat wajah yang semula muda dan lembut terlihat sangat jahat. Ketika dia melihat mayat di tanah, dia tidak terlalu terkejut. Tubuh Zhang Hu telah meledak berkeping-keping. Itu terlihat sangat menjijikkan, darah mewarnai tanah menjadi merah. Tidak mungkin untuk melihat identitas mayat itu. Setelah melihat-lihat sebentar, dia menemukan token black metal. Di bagian depan token adalah nama Zhang Tu. Di bagian belakang, kata-kata, Sekte Luar Paviliun Saber Surgawi, diukir. Zhang Tu dibunuh oleh seseorang di lembah angin jahat. Pria yang terluka itu berkata perlahan, matanya menunjukkan keterkejutan. Di kedalaman matanya, ada kesedihan yang sulit dilacak. Terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Banyak murid luar paviliun pedang surgawi telah mendengar keributan dan bergegas. Ketika mereka melihat cara yang menyedihkan di mana mayat-mayat di tanah dibunuh, mereka semua terkejut. Ini Liu Chen dan kelompoknya, ini adalah token logam mereka. Segera, mereka menemukan token identitas mereka. Karena mereka semua adalah murid sekte luar, semua orang secara alami mengenali kelompok Liu Chen. Mereka semua merasa takut melihat bagaimana kelompok itu mati dengan mengenaskan. Salah satu murid luar yang mengenakan jubah bersulam datang ke pria yang terluka itu dan melihat tanda logam di tangannya. Dia tercengang. Setelah itu, dia tersenyum, saya tidak pernah berharap Zhang Tu mati juga. Saya pikir dia berhasil melarikan diri. Lu Mingfei, apakah kamu yang membunuh mereka? Zhang Tu adalah pesaing terbesar Anda untuk memasuki sekte dalam. Dia memandang pria yang terluka itu dan bertanya dengan mengejek, seolah-olah dia benar-benar meremehkannya. Zhang Tu benar-benar mati, dia adalah salah satu dari 10 pesaing teratas untuk tempat sekte dalam. Kematiannya sangat disayangkan. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, untuk benar-benar membunuh 6 murid luar paviliun pedang surgawi di bawah hidung paviliun pedang surgawi. Betapa beraninya, dia jelas memandang rendah paviliun pedang surgawi. Petik 2. Jelas orang ini memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Zhang Tu. Orang ini pasti mencoba menendang batu. Setelah menggertak begitu banyak orang, dia akhirnya diganggu kembali. Petik 2. Ketika sekelompok murid yang bergegas mendengar nama Zhang Tu, mereka semua berdiskusi. Beberapa menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan beberapa diam-diam bahagia. Dengan cara ini,
akan ada satu pesaing yang lebih sedikit untuk ujian akhir tahun. Perlakuan murid dalam paviliun pedang surgawi jauh lebih baik daripada murid luar. Hanya dengan mempertimbangkan batu roh saja, mereka menerima 10 kali lipat jumlah murid luar. Selanjutnya, mereka akan memiliki kesempatan untuk diajar oleh Raja Bela Diri. Mereka juga akan memiliki segala macam teknik bela diri peringkat tinggi dan pil obat untuk dipilih. Pegunungan dipenuhi dengan energi spiritual, jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan Saber City. Namun, hanya ada 10 tempat bagi murid luar untuk memasuki sekte dalam setiap tahun. Hal ini mengakibatkan persaingan di antara sekte luar menjadi sangat ketat. Adapun sebagian besar pembudidaya di sini, mereka senang ketika mendengar berita kematian Sang Tu. Lu Mingfei berdiri dan menggenggam token logam itu dengan erat. Dia menghadapi pemuda dengan jubah bersulam dan berkata dengan dingin, Yan Tianzeng, kamu sangat berharap kamu tidak akan ditandingkan denganku dalam kompetisi di akhir tahun. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Setelah dia berbicara, dia segera pergi, mengambil langkah besar. Yan Tianzeng tertawa mengejek saat dia melihatnya pergi, dia hanya orang biasa. Memikirkan dia ingin bersaing denganku untuk mendapatkan tempat sekte dalam. Peluang gemuk. Petik 2. Di bagian lain hutan, Xiao Chen dengan santai meletakkan formasi ilusi kecil. Kemudian dia dengan hati-hati memeriksa potongan logam di tangannya. Potongan logam ini benar-benar bisa tumbuh sesuai perintah, menjadi seukuran gunung kecil secara instan. Itu sangat mirip dengan legenda di kehidupan sebelumnya di mana Yu Yang Agung membuang segenggam lumpur, itu langsung tumbuh besar dan menghentikan banjir. Apakah ini semacam harta karun rahasia? Xiao Chen bertanya sambil melihat potongan logam itu dengan ragu. Namun, ketika dia memeriksanya dengan sense spiritualnya, Xiao Chen tidak dapat menemukan tao atau formasi apapun di dalamnya. Tidak ada bukti bahwa itu adalah senjata rahasia. Sama seperti Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba teringat bahan yang sangat berharga yang tercantum dalam kompendium budidaya. Besi astral, ini adalah harta karun yang terbentuk secara alami. Menurut legenda, itu berasal dari sepotong meteorit. Setelah ditempa, itu akan memiliki segala macam efek ajaib. Beberapa akan mampu memanggil api tak berujung, es dingin, angin kencang, beberapa bisa menciptakan alam kecil, dan beberapa bahkan bisa memanggil makhluk, bukan dari dunia ini. Itu sangat aneh. Besi astral telah ada di alam semesta selama ratusan ribu tahun. Selama rentang waktu yang begitu lama, mereka menyerap semua energi spiritual yang kacau dari alam semesta dan segala macam radiasi aneh. Tidak mengherankan itu bisa memiliki efek aneh seperti itu. Ini jelas merupakan bagian dari besi astral. Xiao Chen berkata dengan gembira. Dia yakin karena itu tercantum dalam kompendium budidaya. Meskipun hanya memberikan pengantar singkat, itu adalah sesuatu yang benar-benar ada. Meskipun efek dari kompendium budidaya tidak semuanya sama, mereka memiliki satu penggunaan umum, untuk memperbaiki segala macam senjata surgawi dan harta karun rahasia. Itu bahkan bisa sepenuhnya memperbaiki senjata surgawi atau harta karun rahasia kelas kaisar yang terkuat. Bab 144, Roh Setan. Xiao Chen mengeluarkan bel tembaga kecil yang indah dan melihat ukiran yang rusak di atasnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, dengan ini, seharusnya bisa pulih. Adapun tanda formasi kacau, saya bisa memilahnya perlahan di masa depan. Petik 2. Dia meletakkan lonceng tembaga di telapak tangannya dan membungkus sense spiritualnya di sekitar astral iron. Besi astral perlahan melayang, dan nyala api ungu tak terbatas di mata kanannya mulai berputar dengan cepat. Api ungu melompat keluar dari mata kanannya dan mulai membakar astral iron. Besi astral sangat tahan terhadap panas, api biasa tidak akan bisa melelehkannya. Saat ini, Xiao Chen membentuk Purple Thunder True Fire Origin. Dia perlu menaikkan suhu ke ekstrim sebelum dia bahkan hampir tidak bisa melelehkannya. Waktu perlahan berlalu, 4 jam berlalu tanpa Xiao Chen menyadarinya. Besi astral di dalam api ungu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Keringat memenuhi dahi Xiao Chen. Itu menetes ke wajahnya tanpa henti. Nyala api yang mengerikan membuat wajahnya bersinar merah. Bang! Xiao Chen membuang batu roh lain yang kehilangan cahayanya. Ini sudah menjadi batu roh ketiga yang dia buang. Dengan menggunakan Purple Thunder True Fire begitu lama, dia menghabiskan esens dalam jumlah yang ekstrim. Sebenarnya, dengan ranah kultivasi Xiao Chen saat ini, dia terlalu terburu-buru dalam mencoba melelehkan astral iron. Bahkan para pembudidaya kuno di bumi hanya mampu melelehkan besi astral setelah mereka berkultivasi ke tahap Yuanying. Bagaimanapun, itu adalah objek luar angkasa, bukan harta alam biasa, itu tidak mudah meleleh. Xiao Chen dengan lembut menyeka keringat dari dahinya. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Dia melihat dengan tegas pada besi astral yang dipanaskan tanpa henti oleh api ungu. Setelah Xiao Chen membuang batu roh ke-10-nya, akhirnya ada beberapa perubahan pada astral iron. Cairan merah perlahan menetes ke bawah dan jatuh ke dalam botol giok yang telah disiapkan Xiao Chen sebelumnya. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Roh iblis yang samar-samar terlihat bergegas keluar dari astral iron ke arah Xiao Chen dan mengeluarkan ratapan yang sangat menyedihkan. Ini adalah roh iblis misterius dari alam semesta. Hampir setiap bagian dari astral iron akan memilikinya. Roh jahat tidak memiliki bentuk fisik, itu hanya roh yang memakan jiwa manusia. Teknik bela diri tidak mempengaruhinya.
Tidak ada yang tahu bagaimana Vicious Spirit terbentuk. Sama seperti efek aneh dari Astral Iron, tidak mungkin menggunakan logika umum untuk memahaminya. Xiao Chen terkejut tetapi tidak panik. Dia mengharapkan munculnya roh iblis. Saat roh iblis membuka rahangnya dan menuju kepala Xiao Chen, dua sinar cahaya ungu tiba-tiba keluar dari mata Xiao Chen. Cahaya ungu menembus Vicious Spirit. Begitu menembus, itu mengeluarkan asap hitam. The Vicious Spirit berteriak tanpa henti sebelum akhirnya menghilang. Ini adalah sinar ungu yang akan ditembakkan Xiao Chen setiap kali dia maju di ranah kultivasi. Xiao Chen tidak pernah tahu apa kegunaannya. Namun, intuisi Xiao Chen mengatakan kepadanya bahwa itu akan mampu menghancurkan roh penghisap jiwa. Sepertinya dia pernah melihat hal serupa terjadi sebelumnya. Saat dia berencana untuk melelehkan Astral Iron, Xiao Chen memutuskan untuk memanfaatkan perubahan ini untuk membuat terobosan dan melangkah ke ranah martial Grandmaster sambil mengandalkan cahaya ungu untuk membunuh Vicious Spirit. Meskipun sekarang bukan waktu terbaik untuk maju di ranah kultivasi, demi menaklukkan roh setan luar bumi, dia tidak punya banyak pilihan. Begitu roh iblis ditaklukkan, besi astral juga benar-benar meleleh. Xiao Chen bangkit dan meregangkan dirinya, dia tidak terburu-buru untuk memeriksa kultivasinya setelah maju di ranah. Dia segera mengambil botol itu dan melihatnya. Besi astral yang mampu membesar hingga seukuran gunung kecil sebenarnya hanya tersisa 10 tetes cairan merah setelah dicairkan. Menetes. Xiao Chen perlahan menuangkan cairan ke bel tembaga. Begitu cairan merah menetes ke bel tembaga, itu meresap, rasanya sangat aneh. Setelah semua cairan merah diinfuskan, lonceng tembaga kuno memancarkan cahaya merah. Dengan suara, "Sua," itu segera terbang ke udara. Tanda-tanda muncul di permukaan lonceng tembaga, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mengukir di atasnya. Lubang dan pecahan bel tembaga perlahan memperbaiki diri. Lonceng tembaga memancarkan ki lurus yang redup. Ketika berdiri di sampingnya, seseorang akan merasakan kedamaian. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Saat dia menatap lonceng tembaga di udara, dia berkata, itu memang harta karun rahasia yang digunakan oleh orang bijak kuno. Layak bagiku untuk membuang 10 batu roh untuk ini. Petik 2. Sial. Ketika tanda formasi terakhir pada lonceng tembaga selesai, lonceng kuno yang lengkap muncul di depan mata Xiao Chen. Dengan suara, "Sua," bel yang diperbesar seukuran manusia dan dering yang berlarut-larut terdengar. Suara ini sangat damai. Xiao Chen berdiri tepat di bawah bel. Dia merasa kultivasinya yang baru diperoleh sebagai Grandmaster bela diri kelas rendah stabil secara signifikan sebagai akibat dari dering merdu. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat. Bagian dalam bel tembaga itu gelap gulita. Itu sangat dalam. Dia tidak bisa tidak berpikir, sepertinya ada dunia kecil di sana. Harta karun rahasia yang bisa membuat dunia kecil, mungkinkah itu harta karun rahasia kelas raja yang rusak? Xiao Chen sedikit mengernyit. Dia melihat ruang yang dalam dan keraguan memenuhi kepalanya. Sebuah spanduk hitam terbang keluar dari mata Xiao Chen. Spanduk itu membawa sens spiritual Xiao Chen dan masuk ke ruang hitam. Ledakan. Dunia yang dilihat Xiao Chen tiba-tiba berubah. Sebuah ruang kosong muncul dari matanya. Bendera hitam di bawah kakinya menuju ke bawah terus-menerus. Bang! Setelah turun untuk waktu yang tidak diketahui, spanduk hitam itu menempel di sebidang tanah, yang muncul di ruang kosong. Sebuah ranah kecil mulai meluas keluar, mulai dari tempat spanduk itu berada. Angin bertiup kencang, dan debu memenuhi udara. Ada raungan yang menggelegar. Adegan yang diciptakan oleh alam kecil adalah salah satu medan perang kuno. Di atas ruang kosong, makhluk humanoid yang tak terhitung jumlahnya berdiri diam dengan cara yang penuh sesak. Makhluk-makhluk ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, mereka memegang segala macam senjata di tangan mereka, dan ki hitam menutupi tubuh mereka. Ada beberapa yang memiliki sayap seperti burung. Mereka mengambang di langit, terus-menerus membuat segel tangan. Aliran energi apokaliptik turun dari langit. Di tempat yang lebih jauh, ada 7 sosok yang tingginya lebih dari 300 meter. Tampaknya kepala mereka mencapai puncak langit. Awan hitam tanpa batas berkumpul di sekitar kepala mereka, membentang puluhan ribu kilometer. Ruang mencapai sejauh mata memandang. Ada lapisan demi lapisan, tampak luas dan perkasa. Di antara semua ini, seorang manusia tertawa keras. Tawanya mengandung semangat kepahlawanan, itu menyebabkan darah seseorang mendidih. Lonceng tembaga besar melayang di atas kepalanya. Suara bel terdengar surgawi, menyebarkan segalanya. Riak yang terlihat muncul di udara, membersihkan sepetak langit. Itu seperti mematahkan dahan pohon yang mati. Humanoid yang tak terhitung jumlahnya di langit langsung berubah menjadi abu. Dia mendorong tanah dengan kakinya, dan tanah bergetar, dan langit berguncang. Gunung pecah, dan sungai meluap. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih, jari-jarinya menjadi sangat besar. Dia dengan mudah menghancurkan semua humanoid sampai mati seperti semut. Xiao Chen berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berpikir sangat keras ketika dia berkata dengan kaget, ini adalah tangan perebutan naga. Apakah orang ini adalah leluhur dari klan Yan? Sungguh kekuatan yang menakutkan. Dia berhasil memecahkan hukum ruang ini hanya dengan telapak tangan. Xiao Chen seperti penonton yang berdiri di tengah medan perang ini. Ketika pasukan iblis yang dikelilingi oleh ki hitam berjalan melewatinya, sepertinya mereka memperhatikan Xiao Chen. Mereka hanya menuju langsung ke leluhur klan Yan. Namun,
Leluhur klan Yan adalah eksistensi yang tak tertandingi. Lonceng tembaga di atas kepalanya menembakkan aliran ki kuning gelap dan memblokir semua serangan yang masuk. Tidak ada yang bisa mendekat. Akhirnya, jauh di kejauhan, sebuah suara dingin datang dari antara 7 sosok besar, harta rahasia pertahanan terkuat umat manusia, Bel Kaisar Timur. Petik 2. Saat suara itu terdengar, 7 sosok besar bergegas keluar. Mereka mengambil langkah besar dan tiba di leluhur klan Yan dalam waktu singkat. Orang-orang di sekitarnya segera mundur. Ada suara keras, dan sebuah lubang besar muncul di angkasa. Bel Kaisar Timur berdering tanpa henti. Leluhur klan Yan bertarung 1 lawan 7, tapi dia tidak dirugikan sama sekali. Namun, saat pertarungan berlangsung, retakan mulai muncul di lonceng Kaisar Timur. Pada saat terakhir, itu tidak bisa lagi bertahan, dan semua tanda formasinya benar-benar hancur. Dengan ledakan keras, itu berubah menjadi lonceng kecil yang indah dan jatuh ke tanah, mendarat di kaki Xiao Chen. Leluhur klan Yan memuntahkan darah saat dia tertawa keras dan tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia telah meledakkan dirinya sendiri. Dalam sekejap ledakannya, medan perang kuno menghilang tanpa jejak. Tanah tak terbatas hanya tersisa dengan lonceng tembaga kecil yang indah, membuktikan semua yang terjadi adalah nyata. Xiao Chen mengambil bel tembaga dan menyeka debu darinya. Dia mengirim seutas sens spiritual ke dalamnya dan menemukan tidak ada jejak tanda yang ditinggalkan oleh leluhur klan Yan. Ini jauh lebih mudah untuk ditangani. Xiao Chen meninggalkan sens spiritualnya di dalamnya, mengubahnya menjadi tanda saat perlahan-lahan bergabung dengan lonceng Kaisar Timur. Kemudian, dia mengendalikan spanduk hitam untuk memecah ruang dan pergi. Ketika spanduk hitam memasuki mata Xiao Chen, sens spiritual Xiao Chen kembali ke tubuhnya. Ketika dia melihat lonceng Kaisar Timur di langit lagi, Xiao Chen memiliki hubungan misterius dengannya. Melambaikan tangannya, bel tembaga besar menyusut seukuran jari dan mendarat di telapak tangan Xiao Chen. Dia bergumam, Kaisar Bel Timur, senjata rahasia pertahanan terkuat umat manusia. Aku ingin tahu berapa persen kekuatannya yang bisa digunakan sekarang. Petik 2. Xiao Chen memasukkan bel tembaga ke dalam cincin semesta dan meninggalkan formasi ilusi. Jika ada seseorang di sekitar, mereka akan menemukan, yang mengejutkan mereka, tubuh Xiao Chen muncul dari udara tipis. Hah? Ada desahan tidak jelas yang mencapai telinga Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen berubah serius, dan dia memperluas sens spiritualnya. Sejak dia meninggalkan City Lord Residence, dia merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Namun, itu hanya perasaan yang sangat samar. Sekarang dia adalah seorang martial grandmaster, persepsinya telah meningkat secara signifikan. Perasaan ini sekarang semakin diintensifkan. Dia dengan hati-hati memindai area dengan sens spiritualnya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun. Xiao Chen berkata dengan ragu, bisakah aku bereaksi berlebihan? Jika memang ada seseorang, dia pasti sudah ditemukan oleh sens spiritualku sejak lama. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Chen berhenti memikirkannya. Dia hanya mengawasi dan terus menuju ke depan. Tepat pada saat ini, Xiao Bai berlari dari tempat yang jauh. Ada beberapa batang tumbuhan di mulutnya. Itu melompat di depan Xiao Chen, memamerkan harta yang ditemukannya. Xiao Chen menerimanya dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan senyum, mereka adalah rumput bercahaya peringkat 5. Xiao Chen awalnya tidak punya niat untuk memilih mereka. Siapa yang tahu Xiao Bai benar-benar akan pergi dan mendapatkannya untuknya. Babak 145, Kera Es, Bunga Kristal Es. Karena dia sudah mendapatkan rumput bercahaya, bunga kristal es seharusnya berada tepat di depan. Xiao Chen membawa Xiao Bai ke pelukannya. Saat dia akan mendekati tempat di mana bunga kristal es tumbuh, dia tidak bisa membiarkannya berjalan lagi. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berjalan keluar dari hutan. Dia mengeluarkan peta dan melihatnya. Menurut tanda di peta, bunga kristal es seharusnya tumbuh di sisi gunung di depan. Karena dilindungi oleh binatang roh peringkat 5, Kera Es, murid luar biasa tidak akan datang untuk mengambil ramuan roh peringkat 6 ini meskipun mengetahuinya. Begitu Xiao Chen berjalan keluar dari hutan, matahari menyinarinya lagi. Melihat ke kejauhan, dia bisa melihat tebing yang tinggi. Ini adalah batas lembah angin jahat. Xiao Chen menepuk kepala Xiao Bai dan memasukkannya ke dalam Spirit Blood Jade meskipun tatapannya tidak mau. Xiao Chen memperluas sens spiritualnya ke depan dan tidak melihat jejak Kera Es peringkat 5. Namun, dia melihat beberapa Kera Es muda beristirahat di tempat terbuka. Kekuatan mereka hanya sekitar peringkat 4. Sepertinya aku melakukan perjalanan ini tanpa hasil. Tidak ada binatang roh peringkat 5 di sekitar sini. Xiao Chen menghela nafas saat dia bersiap untuk pergi. Namun, dia pikir dia mungkin juga memeriksa bunga kristal es sebelum pergi karena dia ada di sini. Bagaimanapun, itu adalah ramuan peringkat 6. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, dia bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Memikirkan hal ini, Xiao Chen dengan cepat menuju ke sisi tebing. Tepat ketika dia akan tiba, ada tangisan yang mengejutkan. Xiao Chen berhenti dan melihat ke arah teriakan itu. Di bawah tebing, seorang pemuda gagah membela diri melawan 3 Kera Es dengan kapak besar. Di sisi tebing di belakangnya, ada sosok mungil dengan keranjang di punggungnya dengan gesit memanjat tebing.
Di atas kepalanya di celah di sisi tebing, kelopak bunga yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin mengintip keluar, seolah-olah itu terbuat dari es. Hati Xiao Chen dipenuhi dengan kecurigaan. Dia telah memindai melalui tempat ini dengan sens spiritualnya sebelumnya tetapi belum menemukan jejak pembudidaya. Dari mana dua orang ini muncul? Mulai dari dua orang ini, Xiao Chen terkejut mengetahui bahwa mereka belum memadatkan martial spirit mereka. Mereka hanya berada di ranah penyempurnaan roh dan sedikit lebih kuat dari orang biasa. Tidak heran dia tidak menemukan mereka sebelumnya. Kedua orang ini belum bisa dianggap sebagai pembudidaya. Tidak ada fluktuasi esens yang datang dari mereka, yang membuatnya ketinggalan untuk mengambilnya. Bukankah dua orang biasa yang datang ke Evil Wind Valley sama dengan mencari kematian? Xiao Chen berkata dengan nada sedikit menegur, orang-orang ini memperlakukan hidup mereka terlalu enteng. Gadis di sisi tebing berada sedikit di bawah bunga kristal es, tinggal sedikit lagi dan dia bisa memetik bunga kristal es. Namun, tepat pada saat ini, kera es muda menerobos pertahanan pemuda gagah di bawah. Segera, ia melompat ke sisi tebing, tiba di belakang gadis itu dengan beberapa lompatan. Tidak, teriak pemuda gagah yang berjaga di bawah. Matanya merah saat dia melemparkan kapak besar ke kera es. Kera es menghindar dengan gesit, menghindari kapak besar itu. Itu mengulurkan tangannya dan menjangkau gadis itu. Ketika gadis itu menoleh ke belakang untuk melihat, dia menjadi pucat karena ketakutan. Kehilangan pijakannya yang stabil, dia jatuh. Karena dia sekarang kekurangan senjata, pemuda kekar di tanah dihancurkan ke tanah oleh dua kera es. Dia langsung dipenuhi luka berdarah. Itu adalah pemandangan yang kejam untuk dilihat. Penghindaran petir. Ada kilatan petir dan Xiao Chen langsung tiba di depan pemuda itu. Cahaya pedang 66 cm bersinar di lunar Shadow Saber. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen benar-benar memadatkan cahaya pedang, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Martial Grandmaster. Puci, cahaya pedang tanpa ampun memotong ke arah kera es yang memukuli pemuda kekar, memutuskan lengannya. Namun, es keras segera menutupi tubuhnya, menghentikan bilah pedang untuk melangkah lebih jauh. Xiao Chen sedikit terkejut bahwa dia tidak dapat mengiris tubuhnya. Kera es yang lengannya dipotong melolong dalam kesedihan yang menyakitkan. Bersama dengan kera es lainnya, ia menyerah untuk menyerang pemuda yang tergeletak di tanah. Ki dingin muncul di kedua telapak tangan kera. Mata mereka berubah sengit, dan mereka memukul Xiao Chen dengan telapak tangan mereka yang membeku. Xiao Chen mundur sedikit sementara sambaran petir turun dari langit, berkumpul di bilah pedang. Lunar Shadow Saber menciptakan cahaya busur ungu dengan listrik yang berkedip di atasnya. Dalam sekejap, Xiao Chen menebas dada kedua kera es itu secara horizontal. Lampu listrik segera meledakkan kedua kera es itu kembali. Xiao Chen tidak melanjutkan pelanggarannya. Dia melihat gadis yang jatuh di udara dan memanifestasikan kapal perang perak dari matanya yang menangkapnya. Kera es di sisi tebing meraung dan bergegas ke Xiao Chen. Xiao Chen menyelipkan Lunar Shadow Saber ke sarungnya. Tangan merebut naga. Sebuah tangan hitam besar muncul entah dari mana, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu menghancurkan kera es ke sisi tebing dengan keras. Telapak tangan ketinju. Tangan hitam besar itu meringkuk erat, tampaknya dipenuhi dengan kekuatan saat dia memukul kera es di sisi tebing dengan keras. Suara keras menggelegar tanpa henti, dan sisi tebing terus bergetar saat potongan batu jatuh dari dindingnya. Setelah menumbuk kera es ke dalamnya dengan keras, sebuah lubang besar muncul di sisi tebing. Darah menetes dari sudut bibirnya. Anehnya, tubuhnya belum berubah menjadi bubur dan terlihat sama seperti sebelumnya. Betapa tangguhnya. Xiao Chen menggeram dengan cemberut. Dia mengeluarkan Lunar Shadow Saber dan menempelkannya ke tanah sebelum mengeluarkan Soul Slayer Bow dan Essence Light Arrow. Ada ledakan saat auranya melonjak ke depan, seperti meteor yang menembus langit, ketika dia menembakkannya. Panah secepat kilat menuju kera es yang memanjat keluar dari lubang dengan ledakan. The Essence Light Arrow menembus leher kera es dan menjepitnya ke sisi tebing. Kera es pada titik ini sudah mati. Dengan tingkat kecerdasan mereka yang tajam, ketika dua kera es lainnya melihat apa yang terjadi pada rekan mereka, mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Xiao Chen memandang mereka dengan acuh tak acuh sebelum memasang dua Essence Light Arrows di haluan. Panah-panah itu bergerak sangat cepat, menembus udara, tiba seketika. Mereka menembus jantung kera es, meninggalkan lubang besar di tubuh masing-masing. Dengan suara keras, mereka jatuh ke tanah. Terima kasih, dermawan, karena telah menyelamatkan hidupku. Pemuda kekar yang penuh luka merangkak dan mengucap syukur. Xiao Chen berdiri di sampingnya, tetapi meskipun tingginya 1,8 meter, dia sebenarnya lebih pendek darinya. Xiao Chen menatap wajahnya, memperhatikan bahwa dia tampak sangat murni dan jujur. Usianya kemungkinan tidak lebih tua dari Xiao Chen. Namun, Xiao Chen memiliki banyak pertanyaan tentang apa yang mereka lakukan di lembah angin jahat. Mereka bahkan belum memadatkan martial spirit mereka, jadi apa yang mereka lakukan di sini? Xiao Chen melambaikan tangannya dan perahu perak terbang dan mendarat perlahan. Gadis di kapal dengan cepat melompat. Melihat pemuda yang penuh luka, Xiao Chen mengeluarkan 2 pil pengisi darah dan menyerahkannya kepadanya. Dia berkata, terapkan satu di luar dan makan yang lain. Mereka akan mengobati luka di tubuhmu. Meskipun lukanya tidak fatal, jika tidak ditangani pasti akan menghasilkan waktu pemulihan yang sangat lama.
Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak perlu, pil obat ini pasti sangat mahal. Cedera ini tidak menjadi masalah. Namun, gadis di belakangnya menerimanya. Dia berkata dengan lemah lembut dan anggun, dewasa, jangan dengarkan omong kosong Shaoyang. Jika cedera serius seperti itu tidak diobati, akan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis, mengembalikan perahu perak ke matanya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Dia baru saja lewat dan kebetulan menyelamatkan mereka, jadi tidak perlu berlama-lama. Pemuda bernama Shao yang ingin mengejar Xiao Chen, tapi dia dihentikan oleh gadis di belakangnya, jangan mengejarnya. Ketika Sui Feng kembali, itu akan menjadi masalah jika dia tidak dapat menemukan kita. Pemuda itu tak berdaya menyaksikan Xiao Chen pergi. Gadis itu menghancurkan blood replenishing pill dan perlahan mengoleskannya pada luka pemuda gemuk itu. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, seorang pemuda berpakaian biru tiba di depan mereka. Melihat luka Shaoyang, dia segera bertanya apa yang terjadi. Setelah dia memahami situasinya, dia dengan cepat mengejar ke arah Xiao Chen. Xiao Chen bisa merasakan seseorang dengan cepat mendekatinya, auranya sangat kuat dan setidaknya milik Grandmaster bela diri kelas superior. Xiao Chen mempersiapkan dirinya saat dia berhenti dan berbalik. Ketika pemuda berpakaian biru melihat bahwa Xiao Chen telah berhenti, dia bergegas dan berkata, "Saya Liu Suifeng. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Anda telah menyelamatkan kedua teman saya, jadi saya akan membayar hutang budi ini kepada Anda di masa depan." Petik 2. Pemuda ini tampak mengesankan, dipenuhi dengan ekspresi lurus di wajahnya. Kata-katanya yang tulus telah menghilangkan keraguan Xiao Chen. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, "Ye Chen, hanya membantu saat aku lewat. Tidak perlu melihat masalah ini dengan begitu serius." Petik 2. Saat Xiao Chen menilai Liu Suifeng melakukan hal yang sama padanya. Setelah beberapa saat, Liu Suifeng tercengang. Yang di depannya hanyalah Grandmaster bela diri kelas rendah, namun dia mampu mengusir 3 KS muda dengan mudah. Orang ini jelas tidak sederhana. Apakah saudara Ye dari sekte luar paviliun pedang surgawi? Saya belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya, tanya Liu Suifeng. Xiao Chen melihat ke area pinggang Liu Suifeng, melihat token perak, dan memahami situasinya. Orang ini adalah murid sekte dalam paviliun saber surgawi. Tidak heran dia ingin tahu apakah dia berasal dari sekte luar. Tidak, aku baru saja tiba di kota Sabre belum lama ini, jawab Xiao Chen jujur, karena dia merasa tidak perlu menyembunyikan ini. Keduanya mengobrol sebentar. Xiao Chen akhirnya mengerti apa yang dilakukan dua orang biasa di lembah angin jahat. Bunga kristal es adalah sesuatu yang mekar setiap 3 bulan. Setiap kali, mereka bertiga akan datang untuk memetik kelopak bunga kristal es. Biasanya Liu Suifeng akan memancing kera es dewasa dan meninggalkan mereka berdua untuk memetik kelopaknya. Sebelumnya, hanya ada 2 kera es muda, yang berarti Shao yang mampu menahan mereka sampai Liu Suifeng kembali. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, kali ini ada 3. Xiao Chen menerima berita penting dari ini. Benar-benar ada binatang roh peringkat 5 di sini. Selanjutnya, Liu Suifeng tidak melukainya, hanya memancingnya pergi. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahagia. Ketika mereka pergi, Liu Suifeng ingin memberi Xiao Chen 3 batu roh kelas rendah. Dia awalnya mengira Xiao Chen akan dengan senang hati menerimanya, tetapi dia tiba-tiba ditolak. Di mata Xiao Chen, ini hanya masalah kecil. Dia benar-benar tidak bisa menerima hadiah sebesar itu. Selanjutnya, dia ingin berteman dengan orang ini. Jika dia memasuki sekte dalam, interaksi masa depan dengan orang ini adalah suatu kemungkinan. Melihat Xiao Chen tidak mau menerima, Liu Suifeng tidak mendesak. Dia pamit dan pergi, tapi bukannya tanpa menjanjikan bantuan kepada Xiao Chen sebaik mungkin jika dia membutuhkannya suatu hari nanti. Sekarang dia memiliki berita tentang binatang roh peringkat 5, Xiao Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menunggu mereka bertiga untuk memetik kelopak bunga kristal es sebelum mengungkapkan dirinya. Melihat kera es yang disematkan ke dinding, Xiao Chen berpikir sejenak. Kemudian dia menggali inti roh di 2 kera es di tanah sebelum membakar tubuh mereka menjadi abu. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen melompat ke lubang di sisi tebing. Dia mengangkat mayat kera es muda dan menempatkan 10 jimat atribut petir aneh di punggungnya. Kemudian, dia melompat ke bawah dan bersembunyi di semak-semak, menarik auranya sepenuhnya. Bab 146, Pria di Bulan. Setelah waktu yang lama, terdengar suara langkah kaki yang berat dari kejauhan. Ki dingin di udara menjadi sangat mengerikan. Itu akan datang. Xiao Chen sedikit cemas, dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Dia mengangkat auranya ke ekstrim. Kera es setinggi 10 meter muncul dalam pandangan Xiao Chen. Itu ditutupi bulu putih dan berjalan tegak seperti manusia. Jika dilihat dari kejauhan, orang mungkin mengira itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Aduh, tak lama kemudian, kera es dewasa tiba di sisi tebing dan melihat kera es muda yang mati mengenaskan. Itu melolong marah saat matanya menjadi merah. Itu menginjak tanah dengan marah dan tiba di lubang di sisi tebing dalam sekejap. Kecepatan yang sangat cepat. Xiao Chen tercengang. Kecepatan kera es dewasa ini jauh melebihi harapannya. Dia sebenarnya hanya bisa melihat seberkas cahaya putih yang kabur. Xiao Chen tidak bisa menunggu lagi.
Dia melompat keluar dari semak-semak dan membuat segel tangan, berteriak, ledakan. Petik 2. Begitu Xiao Chen keluar, Kraes segera memutar kepalanya. Hatinya dipenuhi amarah saat aura mengerikan memenuhi udara. Namun, saat ingin bergerak, cahaya gemerlap yang tak terbatas menerangi gua. Ada ledakan yang mengguncang surga, 10 aneh peringkat 3 petir dikaitkan jimat meledak bersama-sama. Itu mungkin sudah melebihi teknik bela diri peringkat bumi. Selanjutnya, kekuatan penghancurnya bahkan lebih mengerikan. Mayat Kraes muda itu segera hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang kuat langsung melemparkan Kraes tinggi-tinggi ke udara. Tebing yang menjulang tinggi runtuh dengan suara keras, tanah bergetar tanpa henti. Batu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan jatuh dari langit. Xiao Chen dengan cepat mundur, menghindari batu-batu besar yang mengandung sejumlah besar kekuatan. Sosok putih jatuh dari langit dan mendarat di samping Xiao Chen. Telapak tangannya terentang, dan kidingin yang tak terbatas meluas. Ada kidingin yang padat pada 5 cakarnya yang tajam saat mereka menabrak Xiao Chen. Xiao Chen terkejut ketika dia melihat sosok putih itu. Dia melihat hanya beberapa lapisan es keras yang telah terkelupas. Jimat 10 peringkat 3 aneh tidak melakukan banyak kerusakan padanya. Huang Dang. Dia menarik lunar Shadow Saber dari sarungnya. Inti iblis peringkat 6 benar-benar dilepaskan. Lampu listrik tanpa batas berkedip. Xiao Chen mengacungkan pedang dan mengayunkannya. Dia diselimuti oleh cahaya listrik yang berderak, menghalangi cakar tajam Kraes yang dipenuhi kidingin. Kraes memiliki lengan dan kaki yang panjang dan besar. Itu bisa menggunakannya secara bergantian. Itu bergerak dengan cepat, kecepatannya mencapai ekstrim. Itu berubah menjadi sosok putih kabur, menyerang Xiao Chen terus-menerus. Semakin banyak Xiao Chen diblokir, semakin sulit jadinya. Tak lama kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Kidingin di sekitarnya berubah sangat tebal. Setiap langkah yang dia ambil terasa sangat sulit, kakinya terlihat kaku. Puci, Kraes berteriak aneh, suhu di sekitarnya menurun secara signifikan. Xiao Chen tertangkap basah, dan kakinya membeku. Kraes memanfaatkan kesempatan ini dan meraih lunar Shadow Saber, mengabaikan listrik yang berkedip-kedip di atasnya. Kemudian dia mengirim cakar lainnya ke kepala Xiao Chen. Telapak tangan Kraes seukuran kepala Xiao Chen seperti bayi, itu akan hancur dengan satu tekanan ringan. Puci, tepat saat telapak tangan dengan cakar tajam hendak meraih kepala Xiao Chen, nyala api tak terbatas di mata kanan Xiao Chen menyatu menjadi aliran api dan melesat keluar. Api segera menjalar di sepanjang lengan Kraes dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu langsung tertutup api. Kraes berteriak kesakitan, kidingin yang mengelilinginya segera menyebar. Sebuah ki panas mengalir di sekitar tubuh Xiao Chen, dan dia pulih kembali ke keadaan normal. Dia membebaskan dirinya dan segera mundur. Tangan merebut naga. Petik 2. Sebuah tangan hitam besar muncul entah dari mana dan meraih Kraes yang terbakar. Dalam sekejap tangan hitam itu mengepal, Xiao Chen bertemu dengan perlawanan yang sangat kuat, mengakibatkan tangan hitam besar itu tidak dapat meraih Kraes. Xiao Chen segera melepaskan, dia tahu tubuh Kraes sangat tangguh. Tidak perlu baginya untuk pergi langsung dengan itu. Tangan hitam besar itu mengepalkan dan meninju. Ada suara keras saat tanah bergetar tanpa henti. Kraes ditumbuk ke tanah. Xiao Chen mundur dan berdiri tegak, dia menyeka keringat di dahinya. Kelelahan esensi dari teknik bela diri yang diwarisi ini lebih dari sekadar teknik bela diri biasa. Meskipun dia secara tak terduga melukai Kraes, Xiao Chen tidak berani gegabah. Dia mengeluarkan Soul Slayer Bow dan memasang Essence Light Arrow. Dia menarik busur dan mendorong konsentrasinya ke puncaknya. Ada suara, kakak-kakak, yang datang dari tanah, jelas itu adalah suara kepingan es yang jatuh ke tanah. Xiao Chen tercengang, mungkinkah Purple Thunder True Fire tidak dapat memecahkan lapisan es di ais AP? Ada kilatan cahaya putih, Kraes berdiri sekali lagi. Itu merasakan aura busur pembunuh jiwa. Begitu dia bangun, dia segera berputar dan bergerak dalam garis berbentuk, es menciptakan badai. Xiao Chen melepaskan panah. Dia sudah membuat tanda di dada Kraes menggunakan sense spiritualnya sebelumnya. Terlepas dari seberapa cepat Kraes melarikan diri, itu tidak akan bisa menghindari tembakan. Itu melintas dengan anggun, Essence Light Arrow berubah menjadi meteor, menembus badai yang diciptakan oleh Kraes dan mengenai dadanya. Sepotong es keras muncul di dada Kraes, menghalangi panah. The Essence Light Arrow menghancurkan es yang keras tetapi tidak dapat melangkah lebih jauh. Itu jatuh ke tanah bersama dengan es yang hancur. Panah itu membawa kekuatan besar dan menyebabkan Kraes terhuyung mundur sebanyak 5 langkah. Xiao Chen melihat es keras di tanah, dan dia berpikir dengan marah di dalam hatinya, saya tidak percaya Anda dapat terus membuat es keras tanpa batas. Xiao Chen bertekad, dia menembakkan beberapa panah cahaya esensi tanpa menahan diri. Seketika, dengungan panah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Tidak peduli apa yang dilakukan Kraes, apakah itu melompat tinggi di udara atau menghindar ke kiri dan ke kanan, panah akan dapat menjatuhkannya kembali seperti guntur yang tiba-tiba. Dalam sekejap mata, Xiao Chen menembakkan lebih dari 100 panah cahaya esensi. Meskipun Xiao Chen hanya mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menggambar busur pembunuh jiwa, Xiao Chen merasa kelelahan. Namun, Kraes tampak seperti tidak terjadi apa-apa.
Essence Light Arrows dan Essence Light Arrows yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah. Kra es berlari ke Xiao Chen dengan semangat tinggi. Penerbangan dengan sayap, One Line Chop. Setelah Xiao Chen selesai menggunakan Essence Light Arrow, dia menyingkirkan Soul Slayer Bow. Dia berteriak ringan, dan pedang itu tampak biasa saat ditebas ke arah Kra es. Bang! Baik manusia dan binatang mundur beberapa langkah. Xiao Chen agak heran di dalam hatinya, dan kemudian dia merasakan kegembiraan. Kekuatan yang terkandung di telapak tangan Kra es tidak seganas sebelumnya. Penerbangan dengan sayap, tarian tak beraturan 1000 tahun. Xiao Chen melangkah maju dan melompat ke udara. Tubuhnya terus berubah postur di udara. Dalam sekejap, kecepatannya meningkat menjadi ekstrim, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Angin menderu saat Kra es terus menyerang dengan telapak tangannya. Ada satu manusia dan satu binatang, satu di udara, satu di tanah, mereka dengan cepat bergerak. Suara dentang logam terhadap logam terdengar terus-menerus. Setiap kali telapak tangan dan pedang bertemu, ada gelombang kejut yang besar. Gelombang kejut menciptakan aliran udara yang sangat besar, menyebabkan debu beterbangan ke udara. Pada saat Xiao Chen mendarat, dia telah mengirimkan lebih dari 1000 serangan pedang. Es keras di tubuh Kra es pecah dan jatuh terus-menerus. Ketika semua es telah jatuh ke tanah, ada luka berdarah di dada, lengan, dan punggung Kra es. Lukanya tidak dalam, tetapi mereka telah melukai tubuhnya. Darah merah mewarnai bulunya yang seputih salju. Xiao Chen merasa terhibur, selama dia meningkatkan kecepatannya ke puncak, akan ada tempat di mana dia bisa menyerang. Setelah bertukar pukulan begitu lama, es yang muncul di ais api itu seperti cheat, itu bisa memblokir setiap serangan yang dikirim padanya. Xiao Chen semakin terpompa ketika melihat Kra es terluka. Terbang dengan sayap, bulan cerah seperti api. Xiao Chen tidak memberikan kesempatan kepada Kra es untuk mengambil nafas, dia dengan cepat menggunakan batu roh kelas rendah dan mengisi kembali esensnya. Kemudian, Xiao Chen tidak ragu untuk menggunakan jurus terkuat yang dia ketahui dari Flight on Wings. Langit segera berubah gelap gulita, dan bulan purnama mulai terbit perlahan. Sosok manusia yang memegang pedang terbang dari langit. Di bawah bulan purnama, dia bergerak dengan anggun dan elegan, seolah-olah dia adalah makhluk abadi dari surga. Meskipun dia masih tidak dapat memahami maksud dari pedang ini, Xiao Chen telah menggunakan formula mengubah karakter untuk mereplikasi tangan perebutan naga secara terus-menerus. Dia sudah memahami beberapa hal melalui pengalamannya. Sekarang, dia akhirnya bisa mengeksekusi Moon Bright Like Fire sepenuhnya. Datang! Xiao Chen berteriak, dan sosok di langit juga berteriak, suara surgawi bergema di langit, bergema di mana-mana. Pedang di tangannya menghadapi Kra es yang menyerangnya dari udara. Dia menggoyangkan jarinya, dan sosok di langit langsung melakukan tindakan yang sama. Seolah-olah kekuatan tak terbatas menerobos ruang dan waktu, tiba di sini. Kra es berhenti di udara dan diledakkan kembali oleh kekuatan misterius. Itu berguling di tanah terus-menerus. Itu menancapkan cakarnya ke tanah, tetapi masih tidak bisa berhenti. Cakar tajamnya terseret di tanah, menciptakan beberapa celah panjang. Setelah waktu yang lama, itu berhenti. Sebelum bangun, tekanan mengerikan turun dari langit. Aura ini terasa seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Manusia seperti semut saat mereka gemetar di depannya. Kekuatan yang abadi tidak dapat diukur, itu tidak bisa diblokir. Serangan pedang abadi bisa menghancurkan semua gunung dan sungai dalam jarak 5.000 km. Ada suara keras dan sosok di langit memotong tubuh Kra es. Kra es menggunakan cakarnya untuk memblokir, melepaskan ki dingin yang tak terbatas dan berharap untuk memblokir pedang. Namun, itu terbanting ke tanah dengan ledakan keras. Tidak diketahui seberapa dalam ia tenggelam, ada lubang berbentuk kera di tanah. Langit malam perlahan menghilang, dan matahari muncul di lembah angin jahat lagi. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan ke lubang. Dia sakit kepala. Jika Kra es sudah mati, bagaimana dia akan mengeluarkan mayatnya? Tiba-tiba lapisan ki dingin muncul di tanah. Itu langsung membekukan tanah, berubah menjadi es yang licin. Melihat es memanjang dari bawah kakinya, Xiao Chen mengerutkan kening. Dia dengan cepat mundur ke belakang sambil berpikir pada dirinya sendiri dengan kaget, apakah Kra es belum mati? Bang, 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 retak yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan es sebelum meledak terpisah. Kotoran beku berserakan di mana-mana, ketika mendarat, itu hancur seperti es. Sekarang ada lubang yang dalam di tanah datar. Kra es dewasa di dalam lubang berdiri di bawah. Darah memenuhi bulu aslinya yang seputih salju, itu tampak menyedihkan. Itu meraung dengan marah dan mulai memanjat keluar dengan cepat. Mata merahnya menatap Xiao Chen dengan niat membunuh. Aura buruknya melonjak ke langit, itu membuka mulutnya yang besar, dan ki dingin yang tak terbatas melonjak dan berkumpul di mulutnya. Angin bertiup kencang, dan mulai menjadi dingin. Meskipun matahari yang cerah bersinar, itu benar-benar mulai turun salju.